Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pick card reading lagi. Hari ini judulnya buat si jombloan dan jomblowati. Biar nggak pada ngiri. Karena kemarin udah untuk yang punya hubungan atau minimal udah punya orang. Entah itu orangnya lagi pergi, complicated, abis di ghosting, mantan, atau pasangan cuma ya hubungannya on dan off gitu ya. Nah ini bener-bener orang yang single itu apa sih? Bisa benar-benar single nih kayak Roro, belum pernah menikah, atau memang sudah pernah menikah, sudah pernah mengalami suatu masa, boleh juga ke sini. Atau ya sebenarnya orang yang complicated, jadi sebenarnya orang ini nggak ngerti hubungan ini tuh apa, dan mungkin berharap mau punya pasangan yang baru, gebetan yang baru, new person, new new circle, new karmic, new relationship. Monggo kesini ya. Mungkin ada clue dari semesta, dari Tuhan yang mampir di kartu-kartu ini ya. Gimana cara mainnya? Kalau Roro tetap nanti ada 3 pilihan kartu, teman-teman pilihan 1, 2, dan 3. Kalian dari sekarang lumayan lumayan terkoneksi dari aku dengan aku, tapi nanti pasti lebih terkoneksi lagi setelah kita ngobrol, dan setelah nanti mungkin aku kasih clue-clue dari kristal nomor 1, 2, dan 3 ya, jadi jangan di skip. Oke, nanti seperti biasa aku akan pakai intuisi, jadi aku nggak tahu banget nih sejujurnya, sampai detik ini pun aku nggak tahu nanti cara aku ngelihat kartunya kayak gimana. Yang jelas aku pengen lihat perjalanannya kamu, terus mungkin saran-saran supaya nanti kalian dapet circle yang baru itu adalah circle yang lebih baik dibandingin sebelumnya ya, circle pertemanan yang baik, atau ya circle cinta yang lebih baik gitu ya. Pokoknya apapun saran ya, namanya kita cuma bisa usaha ya, aku pun juga pakai intuisi aja, jalanin gitu aja, nanti Tuhan gerakinnya kayak gimana gitu ya. Jadi stay with me, jangan jangan di skip terlalu banyak, jangan dilewat-lewati terlalu banyak, supaya energinya kamu masuk ke aku dan ketangkep nih kamu sebenarnya butuh cerita, atau butuh wejangan, atau butuh readingan yang seperti apa gitu loh. Walaupun aku bikin videonya ini sebenarnya sudah selesai nih, kamu nontonnya setelah aku bikin video ini, tapi di 5D connection itu putaran waktu sebenarnya hanya ilusi belaka, istilahnya muter doang. Jadi sebenarnya saat aku bikin readingan ini, kamu juga lagi kayak ngasih tauin ke aku sebenarnya apa yang terbaik nih untuk readingan ini. Jadi please jangan di skip, supaya energi kamu tetap keambil sama aku dan aku ngerti kamu mau apa. Oke, kayak gitu ya. Di readingan orang lain, di tarot-tarot reader yang lain juga aku harapkan kamu kayak gitu, jangan terlalu banyak di skip. Kalau memang kamu mau readingan dia tuh bener-bener sesuai untuk kamu ya. Dan saran dari aku selanjutnya, kalau bisa kalian ke tempat yang bener-bener bikin kamu nyaman, tapi jangan nyaman banget nanti malah ketiduran. Karena kenapa? Kalau kamu terlalu banyak orang misalkan, takutnya energi mereka yang ketangkep ke sini. Jadi saran dari aku kalau bisa ke tempat yang lebih nyaman, lebih tenang, dan kalau bisa pakai headset. Energi kamu tuh bisa kecampur-campur soalnya sama orang lain ya. Oke, aku akan mulai. Saran dari aku mulai dari sekarang, banyakin doa, banyakin juga fokus ke diri kamu, tanya ke Tuhan, Tuhan gimana ya, sebenarnya Tuhan tuh mau apa ya dari aku ya. Semoga lewat readingan Roro ini memang kelihatan gitu loh, mau apa sih, kenapa masih jomblo, kenapa circle-nya selama ini seperti ini, apa yang salah sama aku, nah segala macam mudah-mudahan bisa dilihat dari sini. Jadi jangan prediksi kapan doang bisa dapat pacar baru, dapat pasangan baru, tapi clue lainnya adalah apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus kita perbuat supaya lebih baik ke depannya gitu ya. Aku mau ngeliat circle kamu dulu, cycles kamu dulu. Oke, aku akan ambil ini, pile number 1, pile number 2, and then pile number 3. Bottom of the decknya ada a personal issue reaches resolution, ada full moon in Cancer. Kenapa banyak yang masih sendirian? Kenapa yang masih banyak yang kalau dapetin pasangan itu atau dapetin orang ya, itu sering di ghosting, atau kayak dia nggak terlalu suka sama kamu at some point, and then tiba-tiba kayak mundur perlahan, atau tiba-tiba kayak hubungannya tawar gitu aja, nggak ada rasa yang greget, nggak mau ke jenjang yang lebih serius. Nah aku ngeliatnya memang karena ada beberapa isu
dari kamunya, atau vice versa, dia yang kamu suka dulu punya isu tapi kamu diem, kamu mentolerir atau dia mentolerir, tapi sebenarnya kalian tuh nggak bisa gitu mentolerir itu, nggak bisa. Mentolerir itu artinya nggak bisa, nggak suka gitu, kamu nggak bisa banget ngelihat itu gitu loh. Gimana sih mentolerir tuh ya, nggak ada toleransi, kamu tuh kayak ngerasa no no no, big no. Tapi mungkin karena udah umur atau kamu juga ngerasa udahlah daripada nggak dapet yang lain, kamu mentoleransi itu terus, tiba-tiba ngebom dan akhirnya kamu enak sama dia pun juga mungkin seperti itu. Jadi aku ngeliatnya ada beberapa isu atau ada beberapa stuff di antara kalian berdua yang harus diperbaikin, entah sifat, sikap, karakter, cara kamu ngomong. Banyak banget nih teman-teman aku, klien-klien aku ya, klien-klien online aku, yang dari cara ngomongnya, bukan ngomongnya cerewet atau kasar, tapi gaya ngomongnya, ada yang terlalu tinggi, ada yang malah juga sarkasme melulu tiap hari, nggak ditangkep sama si pasangannya, dan ujung-ujungnya akhirnya putus perlahan-lahan karena communicationnya lack of communication gitu loh, misunderstanding all the time, dan itu bikin muak. Ada yang kayak gitu juga, ada yang pasif agresif, jadi communicationnya kurang oke. Nah ini aku ngeliatnya dari gambaran sini udah kelihatan banget dari awal ada personal issue yang harus dicari solusinya, terutama di kamu nih. Kamu tuh punya masalah apa, coba deh dipikirin deh, coba dirilis kembali, diurutkan lagi dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya kamu tuh ada apa yang bikin kamu tuh susah untuk dapetin pasangan ya? Personal banget nih isunya, ini personal banget. Misalkan kayak sorry banget nih, ini real karena ini langsung masuk di otak aku. Coba kamu pikirin apakah bener-bener ini I don't know ya, ini sorry banget ini soalnya langsung ke vision aku. Sekali lagi aku bilang maaf, bukannya body shaming, tapi entah kenapa aku tiba-tiba ngerasa kayak ada yang bau mulut banget, atau yang daerah sekitar mulutnya ini tuh kurang bagus. Misalkan kayak bibirnya pecah-pecah, tapi pecah-pecah yang parah banget, yang kayak kalau orang lihat tuh kayak yang aduh gitu, kayak ke distract gitu, mata tuh langsung kayak kedip-kedip gitu, ngerti kan? Ada juga yang memang sorry banget bau mulut atau kayak giginya yang jelek banget. Aku nggak bilang semua orang pasti nganggep ke arah fisik, tapi do your best baby, do your best. Walaupun tidak pakai fisik doang, tapi semua orang pasti yang memang punya mata masih berfungsi ya pasti ngeliatnya juga dari mata gitu loh, visualisasinya. Kalau bisa diperbaikin, bukan harus langsung di behel or diputihin, di bleaching, di veneer, nggak kayak gitu juga, tapi ya di scaling maybe gitu loh, supaya nggak banyak gigi-gigi kuning dan karang gigi maybe. Atau ya kalau memang udah parah banget ya coba dikonsultasikan lagi ke dokter gigi tersebut, ada apa, kenapa sampai bau mulut banget. Mungkin bibirnya kalau yang pecah-pecah, apalagi perempuan nih, coba di scrub pakai madu dan gula maybe, something like that. Aku ngerasa ada sesuatu personal issue yang dari yang simple sampai yang complicated. Misalkan yang tadi aku bilang, sifat, sikap, karakter kamu ada sesuatu yang bermasalah, tapi ada juga sesimpel kayak bau mulut, atau kalau kamu ngomong terlalu tinggi jadi orang kayak aduh gue mau ngedeketin juga males nih. Nah maybe isu-isu atau sesuatu yang salah tuh yang sesimpel itu sebenarnya, yang kamu nggak sadarin. Nah coba kamu urutkan ya. Sorry kalau contohnya dari awal udah kayak gitu tapi yes, coba diurutkan ya. Oke, selanjutnya aku akan ngambil ini. Wow, dari awal kenapa visionnya gue ke bau mulut ya? To be honest, ini awkward banget gue ngomong ini depan lulu semua teman-teman, but honestly gak ada maksud untuk ke arah situ. Gak tahu gue kenapa ngomongin itu, gila. Alright, tapi please komen di bawah kalau kamu relate dengan hal-hal seperti itu, hal-hal simple tapi sebenarnya juga emang ngeganggu ya, Bo. Karena ya pengennya kan kalau emang deket sama orang pengennya selamanya ya, atau minimal kayak jadi best friend gitu, jadi partner gitu, partner kerja apa gimana gitu kan. Terus kalau dia punya isu-isu yang kayak gitu kan emang malesin. Alright, selanjutnya dong. Nggak ada body shaming ya, selalu aku bilang kita pasti harus do our best ya, lakuin yang terbaik, jadilah orang yang terbaik juga ya. File number 1, 2, and 3. Kita akan lihat perjalanan kamu nih, si jombloan dan si jomblowati ini ada apa ya. Oke. Oke, aku akan ngambil ini.
Aku akan ngambil 2 atau 3 ya, 2 aja deh. Perjalanan cinta kasih. Aduh, bottom of the decknya Rejoice and Celebration, Three of Cups. Happy happy baby, happy happy. Jangan melulu ngomongin tentang oh kapan gue dapet pasangan and the blah. Jangan. Nikmati setiap momennya. Kamu lagi punya teman ya, nikmatin sama teman kamu. Dan juga jangan jangan bersembunyi di balik selimut kamu melulu. Aku tahu pasti di sini juga ada yang introvert, nggak mungkin semuanya extrovert. Tapi yang introvert pun juga pasti butuh yang namanya pertemanan dan sosialisasi supaya ya kamu punya kesempatan untuk dicomblangin mungkin sama orang, atau at least ngobrol sama orang, atau minimal ya nanti ketemu sama orang yang memang suka sama kamu. Intinya ketika kita nggak mau usaha ya nggak bakalan dapet apa-apa. Jadi rejoice in celebration tadi, Three of Cups ngomong tentang kalau memang kamu mau dapet pasangan juga ya kalau bisa ngobrol sama orang, sosialisasi, happy, bersyukur dulu baru nanti mungkin dapet pasangan itu. Wow, ada Six of Swords. Ini keluar gini aja. Ini ngomong tentang move on. Dan lagi move onnya Six of Swords ngomongin juga tentang hangout, tentang pergi. Jangan dibalik selimut mulu. Gimana mau ketemu sama yang baru kalau tetap aja gitu kerja mulu atau memang di rumah mulu. Ya sekarang sih lagi kalau aku bikinnya saat lagi PPKM dan ya pastinya lagi pandemi gila-gilaan, memang agak susah keluar. Cuma I mean like ya tetap bersosialisasi gimana pun caranya ya. Jadi jangan mengurung diri, intinya sih gitu. Dan tetap bersyukur. Move on itu ngomongin tentang pengikhlasan masa lalu, trauma, dan masa-masa yang gak enak. Jadi harus kayak gitu. Pile number 1, pile number 2, and then pile number 3. Bottom of decknya ada sih, wah 6 semua nih. Ini ada 6 of Wands. Victory, lihat dong. Victory, wise choices that bring public recognition and success. Promotion, awards, and scholarship. Wow. Kayaknya banyak yang tahun ini bakalan sukses untuk dapetin orang yang bikin kamu makin bahagia, makin bisa move on yang luar biasa dari yang kemarin-kemarin. Wow, amin kan ya. Cuma memang karena ngomonginnya semua tentang six ya, dan tadi kan Three of Cups juga 3 sama 3 6 gitu ya. Jadi memang aku ngerasa memang ngomong tentang bersyukur, ngomong tentang move on, ngomongnya tentang kayak pergi terus sukses dulu ke depannya. Jangan pikirin tentang cinta-cinta melulu juga, ngomongin tentang ya udah kita jadi orang yang terbaik, jadi orang yang sukses, jadi orang yang membanggakan. Nanti juga ketemu sama orang-orang dengan circle yang menyenangkan juga, dan mungkin salah satunya dapet pasangan baru. Aku lihatnya kayak gitu karena ngomongin tentang happy semuanya. Oke, selanjutnya aku akan ngambil ini ngomongin tentang saran lagi. Wow, penuh banget ya, Bo. Ini love it, penuh dengan kristal. Oke, kita taruh mana lagi? Oke, kita lihat lagi. Gak betah gue, bentar ya teman-teman, maaf. Aku sambil betulin ini. Aku emang suka banget kristal jauh sebelum aku jualan kristal, jadi memang kayak wow, indah banget dilihatnya. Oke teman-teman, pile number 1, 2, and 3. Kita lihat saran. Ini sih saran sih, nanti baru yang lebih detail seperti biasa satu persatu ya. Saran saran pile number 1, 2, and 3. Jomblo-jomblo ini apakah saran yang terbaik dari semesta? Belum nemu nih. Wow, oke. Sekali lagi ya aku kocok ya, karena jujur belum dapet yang kayak nempel banget. Oke, aku akan ngambil ini 1, 2, and 3, dan aku langsung iniin ke belakang karena ini kelihatan. Jadi biar aku nggak bisa ngelihat, kamu pun juga nggak bisa ngelihat. Alright teman-teman, silahkan dipilih. Ini udah boleh dipilih banget pile number 1, 2,
entry. Oke, and then bila kalian membutuhkan bantuan, aku akan memberikan bantuannya dengan kristal. Kristal yang pertama dengan bantuan si Mini Fluorite Point Polish. Look at this. Cantiknya bukan main. Ini rare collection ya teman-teman, jarang banget aku jual ini, dan jarang banget juga supplier aku ngejual ini. Jadi mumpung ada, kalau memang kalian mau beli silahkan beli. Yang kedua, ini adalah si Heart Flower Agate. Cute banget, ini yang bentuknya heart ya, jadi memang juga rare collection. Dan ini yang flower agate, jadi untuk penyemangat kamu dalam proses apapun. Tapi karena ini heart space seperti yang ini nih, seperti mana nih, oh ini, jadi memang pastinya khususnya untuk ke arah relationship dan romantisme ya gitu. Jadi memang ini untuk membuat kamu tetap stay positif di masalah percintaan, pencaharian jati diri, pencaharian jodoh yang baru, relasi yang baru, dan menyerap energi-energi relasi yang lama, karmik yang lama, supaya istilahnya tuh tumbuhannya atau bunganya tanaman kalian yang tentang karmik itu hilang, kecabut dari akar-akarnya, dan bermekaran lah tumbuhan yang baru, tumbuhan cinta yang baru gitu. Jadi akar pahit yang segala macam bisa hilang dan tumbuh akar yang baru, akar cinta yang baru gitu. Bagus banget. Dan yang ketiga, bestseller of bestseller pastinya tentang amethyst. Ini adalah mini cluster amethyst yang Uruguay ya teman-teman. Kalau kalian lihat warnanya ungu pekat, dan clusternya yang big gini. Warnanya lihat deh, kan ada tuh yang warnanya nggak ungu banget. Nah ini aku yang ungu pekat, so beautiful. Nah ini tiga-tiganya harganya 200.000, satuannya 200.000. Dan kalau kalian beli sekarang, kalian bisa dapetinnya gratis sih selenite ini. Selenite ini multifungsi. Selenite ini untuk ngecharge dan menetralkan energi apapun, energi kamu, energi kristal-kristal dekatnya kamu. Nih, makanya aku pakai selenite ini, kan selenite yang gede nih. Aku selalu charge pakai selenite ini. Semua semua perabotan aku, apalagi kalau kamu tarot reader, dan kalau kamu lagi belajar sesuatu supaya cepet nyambung di buku itu, silakan buku tarotnya, kartu tarot kamu, atau buku-buku pelajaran kamu, laptopnya kamu taruh di atasnya tuh si selenite ini. Jadi energinya netral terus, dan kayak kalau kamu pelajarin itu energinya juga netral, nggak terlalu overthinking, terus kayak nggak ngejelimet dari pelajaran yang lain, jadi kamu bisa fokus. Jadi ini multifungsi banget si selenite ini. Silahkan pesen 200.000, misalkan ini jadi dapetnya ini, dapet ini, dan dapet ini gitu. Jadi beli satu dapet ini gitu, free-nya. Silahkan teman-teman di Instagram aku di @spero_roro ya. Gitu aja. Aku akan mulai dari yang ini teman-teman, nomor 1, nomor 2 yang si heart flower agate, dan yang ketiga si cluster amethyst. Oke, sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si Mini Fluorite Point Polish. Ya, kalau mau lihat dari depan detailnya ini kecil segini, nggak terlalu besar, karena memang fluorite itu termasuk yang jenis mahal dan rare. Rare itu artinya langka banget. Kamu pasti lumayan jarang deh lihat orang yang memang jualnya fluorite, karena yaitu dia mahal dan ini kompleks banget. Fluorite selalu dibilang sebagai batu kristal jenius, artinya memang dia tuh bisa bikin orang jenius. Satu itu, yang kedua bisa bikin orang tuh happy, bukan jenius dong tapi happy, karena memang ini kompleks. Kalau kamu lihat di dalam satu batu ini ada langsung terkandung 3 cakra ke-7, cakra ke-6, dan cakra ke-4. Jadi kayak jenius gitu loh. Lu beli satu walaupun kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit gitu, semacam itu gitu. Mbak, taruh mana ya biar kelihatan? Taruh sini aja ya kamu ya. Oke, ya. Semoga memang prosesnya ini proses yang baik, dan mungkin kamu terlalu jenius makanya kamu susah dapetin pasangan. Maybe seperti itu, I don't know. Tapi aku yakin ada sesuatu persamaan kenapa kamu milih ini. Karena tanpa kita sadarin, insting kita pas memilih sesuatu, ada sesuatu clue juga di situ.
Oke, nanti kita lihat ya. Pile number 1, perjalanan kisah kamu sampai nanti dapetin pasangan. Apa yang terjadi dalam waktu dekat? Ya 1-2 bulan ini. Aku ngambilnya 1-2 bulan ya. Mungkin nggak lurus kayak gitu 1-2 bulan, tapi ini kemungkinan besarnya memang kayak 2 kali full moon lah. Aku ingatnya nggak usah terlalu lama ya perjalanan kamunya gimana. Nanti kita update lagi di video-videoku yang lain gitu kalau berapa bulan lagi. Jadi fokus di sini aja ya. Oke. Santai sih pertanyaan jawabannya sih santai. Aku nggak tahu kenapa ya. Tuh kan the Knight of Cups, santai aja, nanti juga ketemu. Jangan terlalu ngoyo. Ini laki semua nih energinya, energi ngebut, energi kalau udah disakitin, kalau udah kesel, udah marah, susah untuk balik seneng, susah untuk balik untuk ngerasa bersyukur gitu loh. Aku rasa kata-katanya seperti ini yang bikin agak susah kamu dapetin pasangan yang baru, atau susah untuk memutus karmik yang lama. Bottom of deck-nya 8 of Swords ya, bener. Gini, di sini 10 of Swords dan 8 of Swords ini sesuatu yang luar biasa jeleknya. Sebenarnya the Knight of Cups sama King of Wands ini nggak sesuatu yang jelek. Kayak ini energinya kamu orang yang genius, yes, pastinya. Kayak pergerakan kamu di setiap hari bagus-bagus aja. Selain di cinta, menurut aku sih bagus-bagus aja. Pekerjaan oke, menurut aku. Banyak juga yang businesswoman di sini aku ngeliatnya. Emang kayak entrepreneur, pokoknya idenya cemerlang banget. Kamu thinking out of the box all the time. Kamu orang yang kayak unik banget. Banyak yang suka sama kamu karena keunikan kamu. Banyak yang dalam tanda kutip iri sama kamu karena kamu begitu banyak talenta. Kamu charming, kamu cantik dan unik apa adanya, dan itu yang bikin orang suka. Intinya seperti itu. Cuma karena di sini ada 10 of Swords dan 8 of Swords, aku melihat ada ciri-ciri kayak mungkin kamu pernah disakitin orang, atau kamu pernah mengalami fase gak bisa percaya lagi sama orang. I don't know apa yang terjadi ya sampai kamu segitunya banget. Nanti aku akan tarik yang lain, kenapa sih kamu segitunya banget. Cuma ini yang aku lihat, makanya kamu tuh nggak bisa dapetin yang baru. Kenapa? Karena di sini 8 of Swords sebagai bottom of the deck. Overall kamu tuh kayak kelabu banget gitu. Jadi muter di situ aja. Kamu udah ngerasa udahlah, nggak mungkin ada lagi deh yang baik. Nggak ada deh orang yang bener-bener tulus yang sama gua gitu. Intinya kayak gitu. Bahkan kayak di kerjaan kamu atau di sekolah gitu ya, tergantung ya, sekolah atau kerjaan, tergantung situasi kamu ngerasa juga kayak nggak ada orang yang bener-bener tulus emang mau jadi teman kamu gitu. Pasti ada maunya nih gitu. Nggak mungkin orang hidup nggak ada maunya. Nah, kamu ngerasa kayak gitu. Kita lihat ya 10 of Swords ada apa. 10 of Feathers, gila nggak? 10 of Swords lagi. Feathers di sini sword. Nih kalau kamu lihat kan ininya segitiga ke atas, terus ada strip. Recovery, ada transformation. Kamu butuh transformasi, kamu butuh healing yourself. Itu dulu. Gila, 10 of Swords lagi yang keluar, gak mau keluar yang lain. Bottom of deck yang kita lihat ya. Queen of Swords. Jelas sword semua di sini, Pak. Mungkin Pak kebanyakan dari kalian yang tadi aku bilang genius karena dapat batunya genius. Genius dalam arti memang logika banget, kamu tuh kayak orang jenius, jadi semuanya pakai logika, nggak bisa gitu mikirin kayak kekuatan cinta, kekuatan semesta alam ini untuk mengubah semuanya. Kamu nggak percaya itu. Kamu percaya ya semua orang pasti ada maunya lah, lo jual gue beli. Nah, kamu tuh ngerasa kayak gitu, makanya kamu ngerasa juga kayak adalah gue sukses aja, nanti kalau sukses juga ada yang suka. Tapi kalau ada yang suka juga itu kayaknya karena gue sukses, bukan karena sayang sama gue. Nah, kamu tuh mikirnya kayak gitu, makanya nggak dapet soulmate yang bener-bener pas. Karena negative thinking mulu. Ingat law of attraction, hukum tarik menarik. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu omongin tiap hari, itu yang akan terjadi. Makanya kamu tuh nggak dapetin orang yang sayang sama kamu terus, karena kamu udah negative thinking. Kamu ngerasa ya emang nggak ada yang bakalan kayak gitu, dan yang terjadi ya udah emang nggak ada yang kayak gitu, karena kamu mikirin seperti itu gitu loh. Sebenarnya itu sih.
Dan kamu lumayan bebal kalau aku ngomongin kayak gini, enggak kok, gue nggak mikirin kayak gitu. Coba dipikirin lagi, bener nggak yang aku omongin gitu loh. Di sini bukan jenius dalam arti kayak gimana, tapi memang kamu ngerasa kamu udah paling bener. Jadinya kayak orang ngasih saran apapun ke kamu, ya udahlah gitu loh. Nah dia kan nggak ngerti. Nah kamu selalu ngomong kayak gitu sama diri kamu, dia kan nggak ngerti, makanya dia bisa kasih saran kayak gitu. Coba dia ngerti perasaan gue, pasti dia nggak kasih saran itu ke gue dan bla 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 bla, dengan semua pembenaran hidup kamu, dengan semua excuse-nya kamu, dengan semua alasannya kamu. Nah ini yang aku lihat, kamu harus ubah ini kalau kamu pengen tetap jadi orang yang punya soulmate, jalinan soulmate yang baik. Karena ini bukan ngomongin soulmate biasa, tapi soul family, jadi kayak ngomongin tentang hubungan kamu dengan orang yang lain juga. Bakalan jauh lebih baik kalau kamu tuh nggak tipe yang menggerutu dan tipe yang muter gitu, mikirnya muter mulu. Dan aku ngeliatnya kayak walaupun kamu pernah tersakiti beberapa kali sama orang, sebenarnya kamu tuh masih kayak di dalam diri kamu tuh kamu kadang-kadang kayak mikirin tentang hubungan-hubungan yang romantis. Kamu suka kayak ke-trigger juga pengen dapetin orang yang pas, karena Eight of Swords itu juga ngomongin orang yang terbelenggu di hal-hal yang negatif, yang apa ya, jangan menggoda temptation, tapi kayak hal-hal yang kayak bergairah gitu loh, yang berapi-api gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya aku ngeliatnya kamu juga pengen sih, cuma ya itu keegoan dan kejeniusan kamu itu yang mungkin orang tuh males sama kamu, dan kamu juga males sama orang maybe gitu loh. Kita lihat lagi dari yang lain ya. Be bold and make the first move. Tuh, transformation. Tadi kan dapetnya transformation, recovery and transformation. Jadi memang ujung-ujungnya kamu disuruh mulai yuk gitu loh. Kamu mulai make the first move, artinya apa ya, lakuin dari awal gitu loh. Ayo jalan yang pertama. Nah lakuin yang pertama menurut aku nggak usah ribet-ribet. Yang kamu harus lakukan pertama adalah sembuh dulu. Mencoba untuk sembuh, mencoba untuk melupakan dan mengikhlaskan masa lalu. Trauma apapun itu, trauma misalkan kamu ngeliat memang orang sekitar kamu cerai melulu, jadinya kamu jadi kayak emang gak ada cinta sejati nih, kayak gitu. Jadi kayak udah negatif aja deh pikirannya kalau tentang pernikahan. Atau kamu ngelihat memang hubungan kamu sama pasangan kamu yang dulu nggak jelas semuanya, jadi kamu ngerasa udahlah emang gak ada cinta sejati. Atau sesimpel ya, kamu pernah dihianatin sama orang, ditusuk dari belakang segila-gilanya, terus kamu ngerasa kayak, tapi walaupun ditusuk dari belakang gue tetap sayang sama dia gitu loh. Dihianatin, dibohongin, ternyata dia nggak sayang sama gue, bla bla bla, tapi gue tetap sayang sama dia. Nah ini yang bikin kamu kayak nggak mau lagi. Atau mungkin kamu mau tapi sebenarnya ada sisi di hati kamu yang nggak mau, jadi kamu pun sebenarnya mau. Banyak juga yang kayak gitu, kamu ngerasa kamu mau, cuma ada, tanpa kamu sadarin ada sisi dalam diri kamu yang nggak mau. Dan ini yang bikin kamu tertutup energinya dari jodoh yang baru. Nah kalau kamu mau melakukan itu semua, silahkan healing dengan cara apa? Pastinya mengikhlaskan pelan-pelan. Pengikhlasan itu nggak gampang, pastinya harus pakai doa, kalau perlu puasa, meditasi pernafasan, banyakin olahraga, banyak hal-hal positif yang harus kamu lakukan. And then juga kalau bisa juga konsultasikan dengan orang yang ahli, misalkan ada psikolog atau kayak ada komunitas-komunitas. Banyak banget di Instagram kan komunitas-komunitas yang kayak ngobrolin tentang healing yourself, bergaul dengan orang yang positif juga bisa, banyakin kristal juga bisa. Kalau kamu muslim mungkin kamu pakai tasbih, bisa zikir supaya energi positif dapet. Atau kamu ya suka meditasi pernapasan aja ya, tiap subuh enak banget 15 menit pakai lagu-lagu yang positif, genggam kristal kamu. Misalkan kamu pakainya kristal yang ini, kamu genggam sambil dikasih aromaterapi, oil aromaterapi, kamu beli di online banyak banget, pakein, kamu ngobrol sama diri kamu, kita bisa kok, dan segala macam. Aku yakin dengan usaha yang rutin, bukan seminggu 2 minggu, tapi memang rutin kamu lakukan, kamu rilis semua emosi dan ego kamu, aku yakin ada jalannya. Aku ngomong kayak gini bukan kayak sesuatu yang klise. Banyak yang bilang itu klise kak, semua orang juga bilang kayak gitu. Lakuin itu, kalau rutin pasti terjadi banyak hal positif yang luar biasa dalam hidup kamu. Aku ngomong kayak gini ya karena banyak buktinya, termasuk untuk diriku sendiri gitu ya. Dan banyak juga klien aku yang berhasil, yang udah kayak wah kalau diceritain luar biasa gitu. Tapi yakinlah bisa kok kamu.
Kalau orang lain bisa, pasti kamu juga bisa. Ya, selanjutnya kita lihat perjalanan cinta kamu lagi. Ini benar-benar perjalanan nih. Kalau sekarang nih ada 9 of Wands, ada 3. Oh, I see, ada 3 of Swords. Yes, ini mah udah 10 of Swords, 3 of Swords. Ini mah dihianatinnya luar biasa nih kamu dulu nih. Ada King of Cups, King of Wands, King of Cups, gila deh. Dan ada the Moon. Wow, mimpi. Unsure of about the future, tapi juga mimpi, hayalan, pas banget 8 of Swords, dan di bawahnya langsung the Moon, tentang harapan, tentang impian, tapi juga ketakutan, kabut. Nah, ini tentang the Moon. Wow. Oke, tapi intinya adalah yang aku lihat di sini, perjalanan kisah kasih kamu memang, kalau kamu nanya nih bakalan lama apa nggak dapetin ininya, hubungannya yang baru. Aku ngata sebenarnya bukan yang lama banget, cuma memang belum saatnya sekarang, sebulan 2 bulan ini. Mungkin bisa jadi kalau kamu memang nontonnya sekarang nih ya, mungkin bisa jadi akhir tahun ini bisa dapetin pasangannya. Tapi kalau kamu nanya sebulan 2 bulan, menurut aku tidak dapetin siapa-siapa. Kenapa? Karena yang pertama di sini kamu masih disuruh untuk healing, transformation, rebirth, dan masuk ke jalur yang baru selangkah demi selangkah. Nih, make the first move. Be bold itu yakinkan diri kamu dan jalanlah ke jalan yang pertama, langkah pertama. Jadi kamu baru disuruh untuk yuk jalan, yuk mulai lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kamu nanya bakalan dapat nggak, kayaknya sebulan 2 bulan ini tidak bakalan dapat. Cuma bagusnya adalah aku ngeliatnya kamu ini sebenarnya sudah mengalami luar biasa nih. Ada spiritual strange, ada 9 of Wands, itu luar biasa. Orang ininya ya, orang bebalnya ya, dia itu bener-bener kayaknya sama deh kayak kemarin, bentar. Oh ya benar nih, 9 of Wands. Kemarin ada yang dapat ini. Ini 9 of Wands nih. Bentukannya kayak gini. Kalau kamu lihat. Jadi orang ini pakai senjatanya dia, kayunya dia, menghadang orang yang datang. Dan di belakangnya dia tuh kayak ada semacam penjara atau benteng. Supaya kalau misalkan ada orang yang datang, dia bisa mukulin orang itu, habis itu ngumpet di balik sih. Ini, balik penjaranya ini. Kayak seng apa sih namanya itu kalau penjara. Nah, kayak gitulah intinya. Dan kalau kamu lihat ini gelap, dia backlight, padahal di belakangnya dia kalau dia bisa lihat ini sebenarnya cahaya bagus banget, tapi yang dia lihat kegelapan terus. Ya, makanya aku bilang ini nggak ada happiness dalam hidupnya dia membentengi dirinya sendiri sampai dia nggak tahu arti bahagia dan arti healing. Dia nggak pernah tahu kalau di belakangnya dia, kalau dia mau rilis semuanya, dia mau ikhlasin semuanya, ini ada masa depan yang luar biasa bagusnya. Dan yang dia lihat adalah the Moon. Ini yang dia lihat. Ini yang dia nggak lihat. Yang dia lihat Moon, gelapnya malam. Malam itu ngomong tentang romantisme, ngomongin tentang kayak impian, mimpi, berhayal gitu loh, daydream. Nah, ini tentang the Moon seperti ini. Makanya aku bilang seperti 8 of Swords, ada rasa hayalan, temptation gitu loh. Tiap malam dia berhayal segala macem. Cuma ya ini, kamu ini seperti ini, kamu cuma berhayal tapi nggak mau healing 100%. Dan aku ngeliatnya ada beberapa yang kayak tetep gini loh. Ini sorry kalau nggak semuanya kok, tapi sorry kalau ada yang tersinggung, karena memang sebagai healer harus menyinggung gitu ya. Sorry kalau ada yang nyinggung. Istilahnya kayak gini, kamu tahu nih TTM-an terus habis itu ngeganggu hubungan orang tuh nggak bagus. Cuma kamu ngerasa ya dia kan soulmate gue, jadinya ya udah ya, nggak bisa kayak gitu. Soulmate tuh banyak, aku bilang. Nah, kamu tuh nggak bisa untuk mencari pembenaran di situ. Kamu selalu mencari pembenaran, ya orang dia yang deketin gue kan gak tahu kalau dia udah punya istri atau punya suami, bla bla bla. Ya tinggalin, walaupun kamu udah ngerasa tersakitin, ikhlaskan itu. Karena kalau kamu nggak bisa ikhlaskan itu, seperti 8 of Swords, kamu muter di situ aja. Kalau misalkan begini, kalau misalkan begitu, maunya begini, maunya begitu, masih muter di situ. Padahal itu yang nggak boleh kamu lakuin. Yang harus kamu lakukan adalah kamu jangan muter, tapi kamu balik arah, pergi dari putaran putaran pikiran itu. Kalau gue begini waktu itu, kalau gue sekarang begini, wah, nggak usah ngejelimet. Jangan sok jadi orang yang jenius banget untuk mikirin hal-hal yang nggak penting kamu pikirin. Kamu harus happy. Makanya di sini pikiran kamu yang muter itu yang sangat-sangat kompleks. Dapatnya sih pile nomor 1 adalah si fluoride ini.
Aku selalu bilang fluorite ini, kalau di Instagram aku udah ceritain, ini adalah batu yang kompleks banget. Dalam satu batu kecil itu ada cakra ke-7, ke-6, dan ke-4. Jadi ngomongin ketuhanan, keimanan ya, terus ngomongin tentang kayak logika, tujuan hidup kita pakai logika, dan ngomongin tentang hati. Kamu harus percaya dengan yang namanya kekuatan Tuhan. Jangan mikirin pakai logika mulu. Dan pastinya kamu harus pakai insting untuk melihat masa depan kamu. Gak bisa kamu tuh pakai logika terus seperti sword di sini, gak bisa. Semuanya harus di combine atau dikombinasikan minimal 3 gitu. Makanya dapatnya yang lain kan satu-satu warnanya kalau kamu lihat ya. Misalkan kayak ini, yang pile nomor 3 dapetnya satu warna gitu. Yang nomor tadi pile 2 juga satu warna. Tapi kamu dapetnya 3 warna sekaligus, yang artinya 3 cakra minimal yang harus kamu seimbangkan. Tentang Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan doa afirmasi sama Tuhan, doa meminta keinginan kamu sama Tuhan. Puasa, lakukan hal-hal yang baik. Coba pikirin apa yang belum kamu lakukan dan apa yang kamu selalu lakukan dan sebenarnya nggak boleh kamu lakukan lagi. Nah, kamu pikirin baik-baik gitu loh ya, karena penting banget. Kalau nggak susah kamu dapetin jodoh apapun itu yang aku lihat sih. Mau jodoh pertemanan, mau jodoh kayak kisah kasih yang baru, tuh agak susah. Kenapa susah? Karena ini kamu mungkin merasa paling benar sendiri, dan kalau dikasih tauin orang susah. Bisa jadi seperti itu. Coba kita lihat lagi ya teman-teman. File number 1, yang kelihatan langsung not today. Lihat deh. Kalau kamu nanya kapan dapat pasangannya, not today. Kamu masih terlalu marah sama diri kamu, atau malah marah sama alam semesta ini, sama Tuhan, atau marah sama masa lalu kamu. Siapapun itu, pasangan kamu yang dulu, atau mungkin orang tua kamu, inner child-nya kamu marah gitu loh. I don't know, tapi kemarahan dan sakit hati, akar pahit itu yang bikin kamu gak bisa ngerasain happy dan gak bisa dapetin pasangan yang baru. Oke, coba kita lihat ya. Tunggu bentar. Bentar. Oke, kita mulai. Tadi ada yang keslip. File number 1. Perjalanan kisah kasih kamu yang baru untuk jombloan dan jomblowati. Oke, aku akan ngambil ini. Aku akan ngambil 2 aja deh. Ada the snake. Wow, ini jelek-jelek amat, mas. Bottom of deck-nya girl talk. Oke, ini bottom of deck-nya. Lihat deh, time with friend, ada moving on, ada having fun ya. Having fun, happily single, dan living in the moment. Intinya adalah ini sama kayak yang di depan tadi. Intinya adalah kamu happy aja, happy sama teman-teman kamu ya. Girl talk itu bukan maksudnya cewek doang, tapi girl talk itu ngomong tentang ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama saudara, ngobrol sama orang-orang yang bikin kamu happy ya. Terus habis itu juga mungkin nonton sesuatu yang bikin kamu happy juga. Terus juga pastinya kamu harus moving on, harus juga happy di momen ini. Jadi jangan terlalu ngeliat ke belakang mulu, terus kayak jangan mikirin kayak aduh gue ke depannya gimana, kayak demun, ketakutan ke depan nanti kayak gimana. Enggak, happy aja, karena aku ngeliatnya memang sebenarnya kamu udah bagus kok. Di sini ada King of Cups, di sini ada King of Wands, yang artinya kamu udah menjadi orang yang cukup matang sebenarnya. Matang dalam pengalaman, matang dalam keuangan mungkin gitu. Pokoknya matang di sini kan secara general ya. Secara umur juga mungkin udah matang untuk mendapatkan pasangan yang baru. Semuanya udah matang. Cuma yang belum matang adalah cara kamu melihat situasi. Kamu masih childish. Mungkin kamu masih punya amarah yang besar banget, atau sesimpel yang tadi aku bilang, kamu masih belum bisa move on 100%. Dan ini yang bikin kamu gak bisa dapetin apa yang kamu mau ya. Makanya santai dulu, yang sesantai itu ya. Terus di sini ada ada the other woman, ada kompetisi, enemy, ada orang yang aku sih ngeliatnya gini sih, akhir-akhir ini dari kemarin-kemarin mungkin sampai mungkin detik ini banyak orang yang memang nyebelin sih. Banyak orang yang deketin kamu ternyata orang yang tidak baik. To be honest, itu yang aku lihat. Banyak orang yang muka dua, banyak orang yang memang ternyata udah punya pasangan, pacar, gebetan, yep, yang ternyata deketin kamu. Atau sebaliknya, kamu juga dulu suka gituin orang. Pokoknya clue-nya adalah orang yang muka dua, antara kamu atau orang itu. Banyak yang kayak gitu nih di hidupnya. Makanya
Makanya kamu tuh susah untuk dapetin pasangan yang pas gitu loh, karena habit ini atau circle ini circle yang sering banget ada di hidup kamu. Orang yang kayak sering nigain kamu jadi orang ketiga, terus jadi TTM-an doang, atau ya maksudnya free sex gitu-gitu, yang bikin aura kamu, apalagi aura di heart chakra kamu dan chakra kedua kamu tuh jelek banget. Karena jadinya apa ya, ketutup aura-aura yang jelek, dan juga pastinya ketutup energi orang-orang yang sudah masuk ke situ gitu loh. Nah ini aku bilang banyakin meditasi pernafasan, doa pastinya, terus juga kayak rilis itu, jangan dipikirin lagi gitu. Waktu gue pegangan tangan sama dia, waktu gue suapin dia gitu-gitu, nah itu gak usah terlalu banyak dipikirin lagi. Atau jangan terlalu, kalau kamu punya gebetan ya, jangan terlalu mikirin terus-terusan gitu tiap malam apa kayak gimana. Karena mikirin dia terus-terusan tiap malam nih, yang punya gebetan juga, ini yang mempengaruhi juga circle kamu untuk ketemu sama circle yang baru. Karena alam bawah sadar kamu dan keinginan hati kamu bukan untuk bertemu dengan jodoh yang baru, tapi untuk mikirin si doi terus, walaupun cuma gebetan atau cuma ngefans. Tapi kalau udah ngefans yang berlebihan, misalkan maaf ya, untuk kayak yang K-pop idol, atau suka banget sama musik tertentu, misalkan kayak waktu aku suka Westlife tuh zaman aku SD dan SMP, itu sampai ke bawah mimpi, sampai kayak aku tuh kayak pura-pura dalam hayalan aku pacarnya si Brian atau siapa gitu. Dan itu kalau ternyata aku terus-terusan melakukan itu, dan saat itu memang aku umurnya memang udah umur yang mateng buat punya pasangan, misalkan let's say aku bilang udah kerja gitu ya, itu bisa mempengaruhi loh untuk mendapatkan pasangan. Karena kayak alam bawah sadar kita pun juga enggan atau ogah untuk nyari yang baru. Nah makanya aku bilang hati-hati sesuatu yang berlebihan dan sesuatu hal yang sebenarnya kayak impian yang buta banget, kadang-kadang juga bisa membutakan jalannya kita untuk bertemu dengan jodoh, karena bondingannya jadinya kabur di spiritual connection kalian gitu. Tapi kebanyakan dari kalian aku ngeliatnya sih, jomblowan dan jomblowati ini kenapa nggak sekarang dapetnya, karena memang banyak hal yang harus ditransformasikan, harus rebirth. Dan jangan terlalu ngerasa pinter yang gimana-gimana banget, dan hidup kamu harus santai, jangan terlalu kompleks. Ingat ini ya. Dan mungkin salah satu, kalau memang kamu nanti mau beli kristal dari aku atau dari dari tarot reader yang lain, boleh salah satunya belinya fluorite. Karena aku ngeliatnya pas banget nih, fluorite ini ngomongin tentang ya kamu harus lebih ceria, kamu harus lebih banyak banyak menyeimbangkan cakra-cakra kamu gitu. Dan yes, of course harus kayak lebih happy, karena fluorite juga ngomongin tentang kayak finding the joy gitu ya, harus grateful, happy gitu-gitu. Oke, sekarang aku mau lihat cakra mana yang sebenarnya bersinar banget di kamu dan mana yang redup banget. Ini yang bersinar. Gila. Ini yang redup. Oke, aku akan ngambil ini. Oh my god. Demi Tuhan. Aduh, kenapa aku nggak taruh sini, jadi dikiranya aku bohong. Tapi yes, kalau memang kamu percaya, bagus. Kalau nggak percaya ya udah, nggak apa-apa. Ini tapi demi Tuhan aku nggak ngeliat sama sekali, karena ini tadi aku taruhnya di sini, sedangkan aku di belakangnya banget, jadi sebenarnya nggak kelihatan. Oke, ini yang bersinar dan ini yang redup. Kalau kamu rewind dari tadi aku ngomong, kamu tuh yang nyata banget adalah cakra ke-6 dan cakra ke-5, ngomongin tentang logika, ngomongin tentang kayak cara kamu melihat masa depan dengan logika, dengan pengetahuannya kamu, dengan takaran takaran kemanusiaan gitu loh. Jadi bener-bener manusia pakai logika, pakai kepintaran, dan pakai semacam kayak algoritma yang jelas gitu, sains banget gitu loh kayak gitu. Sedangkan nggak semuanya seperti itu, dan kadang ya bener kata Agnes Monica gitu, cinta nggak pakai logika. Tapi bukan cinta doang, tapi ada banyak hal yang nggak pakai logika. Dan ini aku lihat kamu harus lebih compassion sama diri kamu sendiri, banyak sabar, banyak juga untuk bertanya dengan instingnya kamu, karena cakra keempat ngomongin cakra hati ya, jadi ngomong tentang kayak harus lebih lemah lembut sama diri kamu, sama orang lain juga. Mungkin ini yang bikin kamu juga agak susah ngomong sama orang atau deket sama orang yang baru, karena kamu kurang compassion dan
kurang lemah lembut. Kalau orang lihat mungkin kamu songong, apa terlalu cool, apa terlalu pinter, apa terlalu kayak perfeksionis yang bikin orang tuh aduh males deket sama kamu gitu loh. Intinya adalah yang terlalu bersinar adalah keenam, entah kamu suka ngobrol, pinter ngomong, cerdas banget, atau semuanya pakai logika. Pokoknya 6 dan 5 tuh dominan banget di kamu. Dan yang keempat ini kurang dominan, dan ini yang aku bilang tadi, mungkin yang bagus kamu pakai fluoride and then nantinya pakai sesuatu yang ada pink-pinknya atau hijau-hijaunya sih ya. Kalau mau beli kristal ada semacam rose quartz atau kayak green aventurine atau kayak amazonite itu boleh deh. Soalnya agak kurang nih kamu nih cakra di sininya gitu. Oke, sekian dari aku. Semoga ini bermanfaat. Nanti kalau untuk ciri-ciri orang yang akan datang dan segala macam itu ada di yang lain ya. Menurut aku ini tentang perjalanan dulu. Semoga ini bermanfaat buat kamu, teman-teman pile number 1 yang jomblo dan jomblowati. Kalau mau beli kristal silahkan lihat di Instagram aku di sparrow_roro. Oke, sekian dari Roro. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sparrow Roro di sini. Dan sekarang Roro di file nomor 2 dengan lambang si Crystal Heart Flower Agate. Look at this, babe. Jarang-jarang Roro bikin atau jual yang bentuknya love space seperti ini. Ya, silakan dipesan kalau memang kalian mau pesen. Ini harganya 200.000. Bukan dapat ini aja, tapi juga udah dapet si selenite ini ya. Selenite fungsinya macam-macam ya teman-teman, pastinya bagus untuk kayak taruhin aja nih. Yap, untuk netralin dan ngecharge energi apapun itu. Energi kamu bisa, energi ruangannya kamu ya. Kalau memang sering kerja di ruangan itu kan banyak banget energi orang yang kesimpan di situ ya, unek-uneknya kamu. Nah itu bisa kamu netralin, jadi bagus banget kalau dipakai ditaruh di deket kamu tidur dan di ruang kerja kamu. Bisa juga kamu taruh seperti ini nih di apa ya, di tarotnya kamu, di buku-buku kamu juga bisa, supaya kamu kalau lagi baca buku itu kamu konsen dan pastinya energi dari buku yang lain atau pengetahuan yang lain kamu kayak diem dulu gitu. Jadi fokus kalau mau belajar sesuatu. Ini untuk anak kecil yang mau belajar segala macem, boleh pakai ini, bagus banget. Kalau ininya tentang si kristal flower agate ini untuk bikin kamu juga happy lah, bikin kamu tenang terutama di masalah hati. Jadinya kalau orang tuh terlalu bikin kamu sebel, kesel, marah, jadinya kayak istilahnya dirinya kamu tuh kalau tumbuhan tuh jadi layu gitu. Nah ini bikin kamu lebih sabar dan bisa bikin kamu tuh berkembang dengan semestinya gitu sih. Bagus banget lah, artinya udah aku sebutin semuanya di Instagram. Aku nggak bisa sebutin satu persatu, takutnya kelamaan saking bagusnya. Rare collection juga, kamu jarang banget bakalan ngeliat heart space tapi bentukannya flower agate. Makanya aku beli karena bagus banget. Mudah-mudahan laku banyak. Oke, silakan beli di Instagram aku ya teman-teman. Kalau mau beli di sparrow_roro. Harga 200.000 aja loh. Aduh, tadi yang pertama lumayan mencengangkan. Kalau kalian mau lihat iseng-iseng silahkan lihat kalau number 1. Ini aku bersihin, netralin dulu ya, pakai air mineral yang udah aku aku infuse pakai beberapa kristal yang kerikil. Untuk apa? Buat netralin semuanya, biar energi yang tadi pile nomor 1 hilang. Oke, semoga kamu lumayan santai ya. Tadi pile number 1, wow. Energinya wow, aku cuma bisa bilang wow. Seru banget sih. Pile number 2, what happened? Untuk jomblowan dan jomblowati aku, pile number 2. Gimana perjalanan kamu selanjutnya, baik atau tidak? Wow. Apa yang ada Queen of Cups? Ada Seven of Swords. Mencoba untuk bijak. Apa yang terjadi sama kamu? Kapan dapat pasangannya? Saran yang terbaik. Oke, aku akan ngambil ini enggak ya? Aku akan cek doang tapi nggak akan aku ambil. Aku cuma ngeliat energi generalnya seperti apa. The Knight of Wands. Wow, kalau kamu lihat deh, bener-bener kamu udah siap banget untuk mencari cinta sejati. Lihat ada hati. Dan kalau kamu lihat, selalu aku bilang tidak ada yang kebetulan.
lihat hatinya hampir sama, orange gitu ya. Wow, look at this babe. Wow, gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa, gila sih, sama banget ya. Jadi kalau memang kamu mau beli silakan, ini salah satu pertanda kamu pas banget kalau memang punya rezeki lebih. Oh, gue mau beli kristal, saran dari aku kristalnya ini, karena warnanya sama, bentuknya sama. Dan ini nggak mungkin kebetulan orang dia loncat sendiri. Memang kamu butuh tenang, karena tadi kalau kamu lihat the Knight of Wands kayaknya tergesa-gesa ya mencari pasangan. Tenang aja, aku ngeliatnya namanya tanaman, ini kan flower kan ngomong tentang tanaman. Kayak kamu juga misalkan tanaman cinta kamu nggak akan bisa bertumbuh kalau memang belum waktunya bertumbuh. Jadi flower agate, kristal flower agate ini juga mengajarkan kita untuk mengikuti proses, tenang dalam proses pencaharian pertumbuhan kita, dan juga pastinya bisa kita mencabut akar-akar yang tidak bagus supaya kita tanamannya bagus. Yang artinya kalau kamu punya akar pahit, silahkan dibuang dulu supaya tanaman kamu, akarnya kamu tuh bagus, tanaman cintanya kamu, terus juga perjalanan cinta kamu ke depan itu bagus. Karena nggak bisa tanaman itu bagus kalau di sekitarnya banyak akar-akar yang tidak bagus, banyak benalu, banyak akar pahit, banyak tanaman yang tidak berguna, itu nggak bisa. Makanya pas banget dapatnya flower agate. Apapun yang kamu simpen dari sifat, sikap, karakter, atau sesimpel kayak habitnya kamu, hal-hal rutinitas yang tidak bagus, itu dibuang dulu. Punya masa lalu yang masih nempel banget di kamu juga, please buang dulu. Akar pahitnya dibuang dulu, biar kamu bisa menjadi tanaman yang cantik, yang gagah, yang kuat gitu ya. Alright, itu mudah-mudahan nggak banyak yang skip, karena itu penting banget sih. Ini bukan karena jualan aku doang, tapi ini pesan buat kamu dari awal udah kelihatan harus kayak gitu, supaya ya itu teman-teman yang jombloan dan jomblowati ini bisa dapetin nanti orang yang emang true love, bukan hanya sekedar karmic person lagi, nanti akhirnya putus lagi gitu-gitu loh ya. Ten of Pentacles, wow, awalan yang sangat bagus. Ada Ace of Cups, King of Wands, yes. Bottom of decknya Queen of Wands, wow. Kamu akan dapetin soulmate kamu nih, cinta banget gue nih. Kamu bakal dapetin soulmate kamu, mudah-mudahan di tahun ini, amin. Happy-happynya dapat, ini orang baru. Terus aku lihat wow, bottom of decknya juga flowery banget ya. Kalau kamu lihat ya, bener-bener flower kayak di sini, kayak ini flower banget ini. Kalau dan ini selihat aku, orang baru ini bukan orang baru yang gimana ya, karena ini general reading, aku nggak mau bener-bener kayak orang baru belum pernah lo ketemuin, nggak. Tapi at least kamu belum pernah mengalami masa cinta sama dia, misalkan bukan gebetan kamu, ini bukan kayak mantannya kamu, kayak belum ada masa-masa lu menjalin suatu hubungan romantisme, nggak ada. Ini pure, kalaupun kamu udah kenalnya lama, tapi ini teman kamu, bener-bener temen. Misalkan kayak ya, kalau kayak aku kan kerjanya di ini ya, di kantor swasta, terus aku juga ya account manager, jadi kemana-mana dong pastinya kan, ke account aku yang lain, ke partner ya, mungkin dia partner gue, tapi ya emang bener-bener partner, bukan orang partner tapi aku lirik-lirikan, enggak, ini pure partner. Nah ini mungkin kayak gitu kamu bisa jadi, karena aku ngeliatnya ini adalah teman, bener-bener teman, dan teman ini adalah teman yang bikin kamu ketawa, bikin kamu juga oh ya udah gitu, happy. Dan aku ngelihatnya teman ini teman yang kayak kamu ngeliatnya dia tuh sebagai kayak ya udah keluarga gue, emang temen yang gue bisa ngasih tauin semuanya tentang gue, tentang keluarga gue sama dia. Dia pun juga gitu, ngomongin keluarganya dia, ngomongin tentang temennya dia, tentang kerjaannya dia, tentang sekolahnya dia, sama gue juga aman gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan paling banyak di sini nanti ketemunya memang di masalah bukan masalah, di hubungan kerjaan, hubungan sekolah gitu-gitu. Jadi hubungan pentacles, dari teman ke teman, mungkin dia temannya teman kamu, atau sesimpel dia teman kerja kamu, partner kamu kayak aku yang tadi bilang, teman bimbelnya kamu, teman les bahasa Inggris, bahasa Mandarinnya kamu, kayak gitu-gitu. Karena ini memang ke arah duniawi nih, kayak ya memang kamu kenal sama dia gitu, dan tiba-tiba suka biar gitu. Tapi itu yang aku bilang, balik lagi, kamu harus sabar. Kuncinya harus sabar dalam
tumbuhan cinta ini. Biarkan akarnya kuat dulu, biarkan ini tuh bertumbuhnya pelan-pelan, kamu ngobrol, happy, ketawa-ketiwi, saling menguatkan di masalah pandemi ini ya. Kalau memang ini kamu lagi nontonnya lagi pandemi, lagi banyak masalah di kerjaan, masalah di emosional karena banyak kerjaan yang jelek, apalagi kalau dia pebisnis kayak aku gitu ya, wah lagi turun banget nih nilai segala macam, nilai penjualan juga turun. Mungkin kamu juga bisa jadi sahabat yang baik, bikin dia happy, kamu juga bikin sesuatu yang baik, jadi dia tahu kamu tuh orang yang baik juga gitu loh. Biarkan tanaman cinta kalian tuh tumbuh apa adanya, jangan dipaksakan, jangan dikasih karbit istilahnya gitu ya, supaya kayak cepet datingnya apa segala macam. No, kalau kamu lihat di sini semuanya nggak ada yang kata-katanya cups yang gimana, bahkan cupsnya malah S of cups, jadi nomor 1 S. Jadi biarkan itu mengalir seperti air ini, santai aja bro gitu loh, karena ini masih awal banget dan rasanya tuh masih luber tuh artinya tuh masih tumpah-tumpah. Biarkan semuanya, senangnya tumpahin aja, happynya tumpahin aja. Kalau kamu lagi kesel juga udah tumpahin aja, udah jadi tong sampah di antara kalian berdua. Kamu keluarin unek-uneknya kamu ke dia, dia pun juga ngeluarin unek-uneknya dia ke kamu, something like that. Biarkan semuanya berjalan secara casual. Dan gila, gue nggak bohong, ini gila, ini sama yang aku bilang tadi, kayak si ini sabar dalam kisah kasih heart space-nya kamu. Biarkan ini mekar pelan-pelan gitu loh. Itu intinya kayak gitu. Dan congratulations, mudah-mudahan emang kamu dapetin pasangan yang bikin kamu happy dan kayak bukan pasangan banget gitu loh. Jadi nggak ada pressure banget. Aku senengnya itu sih dari tadi aku ngeliatnya. Pak nomor 2 ini nggak bikin pressure yang luar biasa gitu sih aku ngeliatnya ya. Kita lihat di sini, nothing will come of this situation. Wow, yes. Pertama-tamanya nggak ada apa-apa. Pertama-tamanya aku ngeliatnya parah banget, pas banget. Dari awal udah aku bilang ini pertama-tamanya nggak akan ada apa-apa. Ini bener-bener orang baru atau memang situasi yang baru. Mungkin kamu udah kenal sama orangnya, mungkin kamu udah pernah dikenalin sama orangnya, sama teman kamu, sama keluarga kamu gitu ya. Ada yang memang deketnya juga karena keluarga nih aku ngeliatnya. Mungkin kayak sepupu jauh gitu-gitu lah, ininya kayak nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, dan kamu ngerasa juga nanti ke depannya nggak ada apa-apa sama dia. Tapi pelan-pelan masuk ke friend zone, lama-lama zona yang lain, bukan friend zone doang. Nah kayak gitu. Maka aku bilang pelan banget ini hubungannya, jangan dipaksakan flowernya, jangan dipaksakan heart space-nya, tenang dalam prosesnya. Dan of course yang aku bilang tadi, selama kamu ngejalanin ini jangan lupa juga untuk move on dari akar pahit yang lain, supaya akar cinta kamu yang baru ini memang benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ini arti dari si flower agate ini. Heart space bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya ruang kosong di hati kamu. Jangan juga isinya akar pahit dan orang-orang masa lalu atau kekesalan atau ya hal-hal yang jelek. Kalau yang baik-baik bikin happy dan semuanya, aku yakin nanti ke depannya enak-enak aja. Karena kamu emang bener-bener udah king and queen. Wow, cinta-cinta yang baru. I love it. Alright, selanjutnya perjalanan yang lain. Kita lihat ya. Wah, kacau, heart chakra men. Wow. Dan di sini ada 7 of cups. Wah, cinta semua ini cups gila. Nanti aku ceritain cup ini tentang wisely choices. Choose wisely. Happy. Terus selanjutnya ada the Empress dan wow, the Knight, KN bukan King ya. Knight of Cups. Wow. Cups, tadi aku bilang nggak ada cups, ternyata nanti akhirnya ada cups semua di bawahnya ini. Oke, perjalanannya nih, ini kan kayak kisi-kisinya nih, perjalanan kamu dari yang nothing will come of the situation, bahasa Indonesia adalah nggak ada yang akan datang di hubungan ini. Dari yang kayak gitu tiba-tiba hubungannya berubah menjadi ada cinta, heart chakranya kamu berkembang, terus juga dia ngerasa kamu cantik, dia ngerasa kamu ganteng, pokoknya kayak gitu lah, cantik atau ganteng ya, Bo. Intinya dia pengen punya anak dari kamu, pengen punya keluarga dari kamu, karena Empress juga ngomong tentang sexuality. Jadi aku ngeliatnya kamu sama dia sama-sama punya keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, pernikahan, engagement gitu-gitu ya. Kalau sini juga kamu ngeliat ada bayi ya,
Ten of Pentacles, and then dari sini choose wisely. Aku ngelihatnya, sorry, earphone aku jatuh. Aku ngelihatnya kamu, apa ya, bisa dibilang ini adalah hasil perundingan. Bukan perundingan, kalau perundingan kan kita ngobrolin, enggak. Tapi ini adalah hasil dari banyaknya pilihan dia atau pilihan kamu. Entah karena memang kalian salah satunya banyak gebetannya, terus jadinya dia milih yang mana yang terbaik, atau sesimpel dia memilih apakah memang harus sama kamu, atau memang temenan aja sama kamu, atau mau cari cewek atau cowok yang baru gitu-gitu. Ini hasil penggodokan banyak hal. Jadi makanya aku ngeliatnya waktu sama kamu dia akan lama, atau vice versa, atau kebalikannya, kamu yang akan lama untuk meyakinkan diri kamu kalau memang ini orangnya yang tepat. Makanya aku bilang dari tadi, kata-katanya adalah sabar. Sabar dalam proses cinta ini, proses penemuan ini gitu loh. Wow, karena ini awalnya bukan sekedar pasangan, tapi malah bukan pasangan gitu loh. Makanya aku bilangnya kayak sabar aja udah. Pokoknya lo temenan, intinya gini sih, lo temenan sama orang baik, mau itu orang baiknya jadi temen doang, atau jadi partner, atau jadi pasangan, ya lu at least lu udah temenannya dari awal sama orang baik. Makanya aku bilang, pilihlah circle temen yang baik, pilihlah teman-teman yang baik, yang mungkin teman kamu ini juga bisa jadi mak comblang ke temennya dia yang lain. Ya, bukan aku bilang nggak boleh temenan sama orang lain, nggak. Tapi untuk yang deket banget, pilihlah orang-orang yang memang sejiwa sama kamu, visi misinya baik juga sama kayak kamu gitu. Ya, jadi nantinya dia bisa membawa angin segar, energi yang baik, dan juga orang-orang yang baik juga, of course gitu. Jadi macomblang, jadi temen tapi mesra, dan ujung-ujungnya jadi pacar kamu, pasangan kamu gitu. Wow, ada soulmate keluar dia. Amin, 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 amin. Oke, file number 2, perjalanan kisah kamu, jombloan dan jomblowati. Aku akan ngambil ini. Aku akan ngambil 2 aja. Ada both, wow, ada the snake, dan ada, wow, ada wedding ring. I know. Ini kenapa ada the snake? Lihat deh, pas banget, dan the snake-nya tuh di tengah-tengah ini. Ini mungkin ada salah satu dari kalian juga mungkin punya gebetannya banyak, atau kayak istilahnya tuh kamu tahu dia lagi deket sama orang atau kayak gimana-gimana. Ini hati-hati, jangan sampai kamu juga ketipu sama orang-orang seperti ini. Karena gini loh, mungkin emang dari awal di sini ya tulisannya soulmate. Yes, ini soulmate. Gue nggak bisa bohongin itu. Ya, tapi nge-true love atau kisah yang benar-benar kisah kasih yang baik, itu adalah orang yang baik yang melakukannya. Artinya adalah ketika memang kamu deket sama orang tapi kamu udah punya pasangan, atau dia udah punya pasangan, atau bekas sahabat kamu banget, mendingan jangan. Kenapa? Karena nantinya kalau memang banyak yang tidak merestui hubungan kamu, hubungan juga jadi nggak baik, ya nggak sih? Makanya kalau orang nikah pasti mintanya mohon doa restu, bukan mohon hadiah yang banyak, nggak kan? Mintanya doa restu ya, karena doa restu itu wow, perpanjangan tangan Tuhan istilahnya gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai ketemu sama orang yang ternyata memang punya pasangan. Karena di sini ada choose wisely, artinya memang dia punya banyak pilihan, atau kamu yang punya banyak pilihan. Jadi pilihlah yang bijak. Apakah benar orang ini, soulmate yang kita omongin di sini adalah soulmate yang baik? Ingat, soulmate itu banyak. Jadi jangan pikir kalau memang kita udah dapet soulmate di sini, ya udah ini doang yang paling baik, enggak. Kamu yang tahu nanti skenarionya seperti apa. Jadi nanti dilihat sendiri skenarionya, apakah memang yang kita omongin di sini adalah soulmate yang baik. Kalau tidak baik ya mendingan jangan. Intinya adalah sabar dalam proses. Nih, ingat nih kata-katanya nih, kamu dapetnya kristal ini, kristal heart flower agate, tentang kesabaran dalam proses untuk menjadi flower yang bagus. Ya, ingat, lihat prosesnya dan pilih yang dengan bijak. Dan aku ngeliatnya di sini ada kompetisi. Mungkin salah satu dari kamu, teman kamu ada yang memang suka sama orang yang sama, dan di sini ada kompetisi gitu loh. Hati-hati, ya. Tapi memang aku lihatnya memang ini salah satu yang punya potensi untuk nikah sama kamu. Sini nggak bisa aku bohongin. Wow, bagus banget. Dan di sini aku ngeliatnya memang kamu sama dia bakalan bisa bikin kamu move on, terus bisa bikin kamu tuh happy. Wah, ini emang kayak progresnya bagus banget, kayak jalan di laut gitu loh. Pasti ada badai-badainya, tapi so far bakalan indah banget lah pemandangan di laut. Aku ngeliatnya sih kayak gitu. Wow, bagus banget.
Oke, sekarang kita ke saran ya teman-teman. Ini saran apa ya, untuk semua hal sih, tapi ya pasti di sini berarti especially untuk masalah heart space-nya kamu atau kisah kasihnya kamu. Oke, di sini ada how can I be more kind to myself and over more grace in this every moment. Gimana caranya, gimana sih gitu loh, gue bisa jadi lebih menjadi orang yang lebih kayak baik sama diri gue sendiri, sabar sama diri gue sendiri. Gimana caranya gue tuh lebih menghargai diri gue sendiri dan lebih bersyukur sama diri gue sendiri. Nah ini tadi aku bilang juga, sering banget aku bilang di file nomor 2, gila banget dari tadi ya. Ternyata ini aku baru lihat ini juga, dari tadi aku ngeliatnya ini kan, ini nggak kelihatan. Ternyata pertanyaannya adalah dan sarannya adalah gitu ya, sentilan dari semestanya adalah tolonglah lu tuh bersyukur sama apa yang ada sama diri kamu. Bersyukur dulu, terus habis itu juga happy dulu, living in the moment. Ini kalau saran hampir sama kayak nomor 1 ya ternyata ya, living in the moment. Dan apa ya, dan jangan terlalu keras sama diri kamu. Kalau kamu ingat pertama kali dapatnya itu the night of once, kamu keras banget dalam mencari cinta, kayaknya aduh gue apa ya, umur gue udah mateng nih, teman-teman gue udah punya anak, gue boro-boro anak, pacar aja nggak punya, gitu-gitu loh. Jangan terlalu keras sama diri kamu, itu yang aku lihat. Jangan terlalu keras dan bersyukur. Mungkin kamu sekarang masih bisa hidup di antara teman-teman kita yang mungkin nggak nyampe di umur kita gitu loh, udah meninggal, udah sakit, udah gimana. Nah, bersyukur dulu. Dan jangan terlalu keras sama diri kamu, jangan terlalu keras sama hidup ini gitu loh. Rasakan happy-nya gitu loh, menjadi orang yang masih single, masih happy, nggak perlu denger ocehan siapa-siapa gitu loh. Udah tenang aja, santai gitu loh. Karena kalau kamu nggak happy, kamu juga nggak bisa dapetin ini. Karena dari awal dapetnya juga heart ini ya, flower agate yang ngomong tentang sabar dalam proses. Sabar itu artinya kamu gak usah terlalu keras sama diri kamu, berapi-api mencari cinta, gak usah. Santai aja, say. Kalau memang dia jodoh kamu, gimana pun muternya ketemunya dia lagi, istilahnya gitu loh. Kalau pepatah zaman dulu gitu ya. Silakan dibaca di di belakangnya kalau memang kalian mau lihat. Tapi memang pada intinya adalah sabar dan tenang. Dan apa ya, mencintai diri sendiri dulu, baru kamu dapetin orang yang sayang sama kamu juga. Karena seperti love of attraction, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, especially with yourself, apapun yang kamu lakukan untuk diri kamu, itu yang nanti akan terjadi gitu loh. Kalau kamu nge-treat diri kamu tuh udah keras, kasar, dan kayak berapi-api, mungkin kamu juga akan dapetin orang yang seperti itu, berapi-api, keras, tapi kerasnya ke kamu juga gitu loh. Somehow berapi-api memang bagus, cuma kalau misalkan di hal-hal percintaan kayaknya menurut aku agak takut ya, bawa gitu loh. Ya kan, orang yang kayak gitu. Jadi santai. Compassionnya bukan ke orang lain doang, tapi ke diri kamu. Itu yang suka orang lupa. Dan itu yang bikin heart space kamu tuh ini jelek. Selanjutnya kita lihat ya, aku akan tutup mata. Cakra yang pertama cakra yang dominan, dan yang kedua cakra yang kurang dominan atau redup. Oke, wow. Cakra yang apa namanya? Sorry sampai blur apa sampai ini aku. Cakra yang dominan, cakra pertama, fondasi hidup kamu memang bener-bener orang yang dominan banget. Menurut aku memang kamu orang yang apa ya? Ngerti sih hidup kamu jadi apa. Makanya di sini dapetnya yang bagus-bagus sih. Kalau masalah itu ya kenceng banget. Empress, The Knight, Kesatria, Queen, King, Ten, bagus-bagus semua. I mean like kalau dibilang masalah kayak tentang kehidupan, kamu ngerti nih, gue harus kemana abis kerja, gue abis kuliah mau kerja di mana, gitu-gitu. Maksudnya aku ngeliatnya kamu orang yang udah ngerti nih hidup kamu mau kemana, gitu loh. Ya jadi base cakranya bagus banget. Makanya aku ngeliatnya di sini dapetnya Ten of Pentacles. Oh, aku mulai ngerti. Memang karena bagus ini kamu, duniawi kamu, entah kamu memang dari lulusan bagus, lulusan sekolah yang bagus gitu, atau memang orang tua kamu adalah orang tua yang lumayan oke gitu. Jadi gampang lah sebenarnya kalau mau nyari-nyari apa-apa, karena bibit-bibit bobot kamu bagus gitu loh, base-nya kamu atau foundation-nya kamu bagus. Aku ngata kayak gitu. Cuma yang redup adalah heart space, dan gila banget kamu dapetnya heart
Gila sih, kacau sih, gue nggak bohong. Ini balik lagi, nggak ada yang jualan ya memang gue jualan, tapi semua yang aku taruh di sini ya kamu pakai insting juga ngambilnya, karena pas banget hard space, dapat 2 kali ini dan 4. Lihat, kalau kamu lihat, nothing will come of this situation. Memang pelan banget ini masalah hati, kamu bakalan pelan banget bertumbuhnya, tapi tetap harus sabar. Dan kalau kamu sabar dan ikutin arahan aku yang tadi, kamu catat dan kamu afirmasikan itu semuanya, saran-sarannya juga kamu lakukan, mudah-mudahan tahun ini kamu dapat true love ini. Serius, walaupun mungkin banyak kompetisi ini, kalau kamu lihat di sini kan kompetisi, banyak yang suka sama cowok atau cewek itu yang kamu sukain. Aku ngeliatnya kalau kamu sabar dan kalau kamu tetap tetap happy dan tetap yakin sama diri kamu pasti dapetin orang yang tepat. Aku yakin kamu dapetin yang tepat, siapapun itu, ya. Oke, menurut aku cukup file number 2. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa beli kristal aku di Instagram aku di Sperororo. Ya, kalau kamu belum tahu, ada linknya di description box. Kamu klik aja, itu nanti ada kok nama Instagram aku Sperororo, ya. Yang menonton video-video Roro yang lain juga nggak apa-apa, karena hampir semuanya timeless, artinya tidak berbatas waktu. Jadi bisa ditonton kapan aja kalau memang kalian ngerasa itu judulnya pas banget dengan situasi yang kamu lagi rasakan sekarang. Oke, segitu dari Roro teman-teman, file nomor 2. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sperororo di sini. Dan sekarang Roro di file nomor 3 dengan lambang si mini cluster amethyst. Look at this. Ini yang dari Uruguay ya teman-teman, yang warnanya ungu pekat. Aku paling suka yang Uruguay yang warnanya ungu pekat kayak gini. Ya selera sih, kalau aku sih sukanya kayak gini. Full of cluster. Oke, ini mini cluster amethystnya aku jual di Instagram aku ya, di Sperororo. Harganya 200.000 dan lagi promo. Setiap pembelian ini udah gratis selenite-nya. Jadi biasanya aku selenite-nya aku jual terpisah, tapi ini udah masuk sini 200.000 dapat ini dan dapat si selenite-nya. Awalnya enggak, tapi aku lagi promo supaya cepat laku, supaya puteran cash flow aku dan supplier kristal aku bisa juga bagus. Karena sekarang lagi banyak yang butuh kita bantu ya, jadi harus banyak gitu loh penjualan kita supaya yang kita bantu juga banyak. Oke, silakan dipesan teman-teman kalau memang kalian ngerasa, oh gue butuh nih dan memang suka nih warnanya bagus gitu. Silakan teman-teman, karena kristal pastinya baik adanya, energinya positif. Mau kamu punya berapapun ya nggak apa-apa, baik-baik aja, makin bagus malahan, ya. Oke. Banyakin doa teman-teman, aku akan mulai. Oh iya, aku netralin dulu seperti biasa. Ini pakai air mineral yang udah aku infuse pakai kristal-kristal kecil ini. Ini juga aku jual, tapi ada di paket proteksi ya, jadi nggak dijual terpisah. Ini fungsinya buat netralin energi dari, kalau yang sekarang ya, ini energi pile yang kemarin, yang 1-2 tadi. Terus kalau untuk sehari-hari bisa untuk netralin supaya ya kalau kamu sering keluar itu kan banyak kayak kita dapat energi negatif, mood orang juga masuk ke kita. Dan mungkin kalau kamu kayak suka hiking gitu-gitu, suka jogging kemana-mana, itu mungkin ada energi sesuatu yang bisa nempel dan kita bisa netralin pakai, salah satunya pakai itu ya. Penjelasannya aku taruhnya di Instagram, jadi kalau memang mau lihat-lihat koleksi aku, terus paket-paketan yang aku jual, silahkan lihat di Instagram aku. Biasanya harganya 100 sampai 200 ribuan aja sih, nggak yang mahal yang sampai berapa. Ada paketan 300.000, 400.000, tapi isinya udah banyak. Jadi 400.000 udah dapet 2 gelang, udah dapet roller kristal, dapet apa gitu. Jadi paketannya murah-murah lah, makin banyak ya makin mahal, tapi sebenarnya isinya udah banyak banget gitu. Ya. Oke. Kita masuk nih ke energinya kamu. Wow. Vision aku lumayan banyak nih, file nomor 3, makanya dari tadi aku sambil ngobrol sambil kayak sebenarnya senyum-senyum, kalian nggak bisa lihat aja. Ini banyak vision, aku belum bisa ngasauin banget karena masih rancu, takutnya salah. Tapi aku ngerasa agak gampang nih nanti untuk ngobrolinnya karena aku udah banyak dapet vision. File nomor 3, jombloan dan jomblowati. Perjalanan kalian, saran semesta dan juga hal yang akan terjadi. Ada The Fool, memulai kembali, Queen of Swords,
Oke, traveling. King of Wands. Wow. Oke, ada Nine of Swords. Wow. Aku kaget sih dapetin Nine of Swords sih. Karena aku dapetnya sih kayak petualangan, dapetnya sesuatu yang energik, tapi aku kaget dapet Nine of Swords. Nine of Swords ini ngomongin tentang kayak orang yang mencoba untuk santai tapi nggak bisa santai. Orang yang mencoba untuk tidur tapi nggak bisa tidur. Orang yang I see, orang yang dihantui, makanya kayak dia tuh energik banget karena dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa tenang. Oh my god, langsung the world. Dia tuh mencari apa aja di dunia ini, kayak orangnya mungkin jadi tipenya petakilan, energik, atau banyak temennya, atau banyak kegiatannya. Kamu tuh seperti itu, aku ngeliatnya kayak gitu. Padahal sebenarnya cuma untuk kamuflase supaya kamu bisa capek, bisa tidur, bisa nggak mikirin cinta, bisa nggak mikirin tentang kapan gue dapet pasangan, kapan gue sembuh dari sakit hati ini, gitu-gitu. Aku ngeliatnya banyak kekhawatiran sih. Oh my god, yes, banyak kekhawatiran. Terus juga aku ngeliatnya, maaf ya, kayak kamu kesetanan gitu. Kesetanan dalam arti bukan kamu ditempelin black magic, belum sih, aku belum lihat ke situ. Tapi aku ngeliatnya kamu kesetanan dalam arti kamu didominasi sama devil side-nya kamu, atau energi kedagingan kamu, energi egonya kamu, energi negatif, energi apa lagi, energi hitamnya kamu. Istilahnya kan kalau manusia, aku selalu bilang ya, manusia itu pasti dibagi dua, sisi baik dan sisi buruknya gitu ya. Di dalam agama apapun pasti ada kata-katanya. Komen di bawah ya, kalau yang Muslim, yang Kristen, yang agama lain itu ada tuh kata-katanya, istilahnya aku lupa ya, silakan ingetin aku di bawah. Komen di bawah tolong. Intinya adalah angel side dan devil side-nya kamu tuh ada. Nah ini kamu tuh didominasi oleh devil side-nya kamu, jadinya kamu tuh gundah gulana dengan masalah cinta ini. Entah kamu itu baru mau mulai masuk kisah yang baru, atau baru mulai mau terjun lah, istilahnya terjun mencari cinta yang baru, atau memang kamu takut aja gitu loh. Yang ngeri aja kalau deket sama orang, misalkan kayak mau jadi gagap, atau kalau kamu mau dikenalin orang kamu ngerasa enggak deh, enggak, aku lagi nggak mau deket sama orang, misalkan kayak gitu. Atau kalau udah ngomong suka kayak minder, whatever it is, aku belum melihat itu, tapi intinya adalah kamu banyak ketakutan. Bahkan kamu tuh sekarang, aku ngeliat visionnya, kamu tuh berpetualang segila-gilanya, karena kamu takut nih kalau kayak pandemi sekarang, kamu takut nih, aduh umur makin jalan, usia makin bertambah, tapi gue mah kagak dapetin siapa-siapa. Nah kamu tuh lagi khawatir banget nih, tipe yang gampang khawatir tentang masa depan, apalagi masa depan percintaan kamu. Aku ngata kamu di sini kurang percaya tentang kuasa ilahi, kuasa Tuhan. Aku ngata kamu tuh kayak, gue pengen banget dapet pasangan gitu, Queen of Swords dan King of Wands. Nanti kamu kayaknya kemungkinan besar nanti kedepannya bakalan cepetnya dapet soulmate tipenya, karena King dan Queen. Tapi aku ngelihatnya, kalau dilihat dari masa jalinan cerita gitu ya, kamu tipe orang yang kayak logikanya kenceng, terus juga gerak cepet, tapi ya udah gitu loh, lupa gitu di semua ikhtiar kamu doain, kamu lupa gitu loh kalau memang semua tuh ada di atasnya kamu gitu loh. Aku lihatnya kayak gitu. Ini hampir sama kayak file nomor berapa ya kalau masalah logikanya kenceng, tapi aku ngeliatnya kamu bukan kalau aku lupa file nomor berapa, nomor 1, tapi file yang lain itu ngomongin tentang memang dia atau pinter aja. Kalau kamu nggak pinter, memang kayak lupa aja. Kamu lupa kalau memang sebenarnya ada yang namanya keajaiban, ada yang namanya mukjizat gitu loh. Jadi kamu banyakkan bergerak, kamu banyakkan action, banyak berpetualang, kamu udah ngelakuin segala macam. Yang aku lihat ya, kamu tuh udah coba untuk memulai hari yang baru, mencoba untuk rebirth, mencoba untuk move on, tapi nggak dapet. Ya sekarang kamu lupa untuk ngobrol sama Tuhan. Itu karena aku ngelihatnya di sini
usahanya kamu tuh sebenarnya udah oke. Mungkin dipoles lagi jadi lebih oke, mungkin kamu jadi lebih enak kalau ngobrol sama orang, terus berpetualangnya juga kamu tahu nih ke tempat-tempat mana. Pokoknya sesimpel kayak tinggal dipoles aja jadi lebih bagus, lebih taktiknya lebih oke. Tapi sebenarnya yang paling penting atau kayak point of view-nya di sini yang harus dirubah gitu loh. Kayak semuanya harus sejalan dengan Tuhan gitu loh, dengan rencananya beliau gitu. Gimana caranya? Mungkin kamu harus mulai doa afirmasi tiap subuh ya, sholat tahajud, atau minimal kamu tuh dengerin lagu-lagu rohani sambil mikir, sambil ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pengen banget dapet pasangan yang begini begitu segala macam. Tuhan, aku harus ngapain? Tanya. Jadi nanti dapetnya itu melalui kata hati kamu, melalui mungkin mimpi, melalui hal-hal yang menurut kamu, kok bisa sih gue dapet tanda dari hal-hal ini? Nah gitu. Karena aku ngerasa kamu khawatir banget. Kamu ngerasa tidur dan bermalas-malasan, atau libur, atau kayak sesimpel kayak nggak ngapa-ngapain itu buang-buang waktu. No, kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain itu bukan buang-buang waktu, malah adalah mencari inspirasi, mencari hidayah, mencari ilham gitu loh. Me time, diem, bersekutu dengan Tuhan, puasa, hibernasi, kadang-kadang itu bikin kita mengerti kita harus ngapain. Nah, itu yang kamu tuh gak tahu. Kamu ngerasa kayak harus hap, ayo lakuin ini segala macam. Padahal nggak perlu kayak gitu-gitu banget harusnya. Gitu. Itu yang aku, sorry, aku ke distract. Pas banget. Gila, ini pas banget. Ini ngomong tentang cakra keimanan, cakra Tuhan. Yes. Amethyst, jangan lupa ke Tuhan. Aku selalu bilang, walaupun pasti ada selipan tentang jualan ya, karena aku jualan kristal, tapi apapun yang kamu ambil di sini pasti ada clue-nya. Gak usah takut ya, maksudnya berarti gue kalau ngambil amethyst gue kurang percaya sama Tuhan, gue nggak mau deh besok ambil pile yang tentang amethyst. No, nggak, beda-beda pesannya. Tapi ini ternyata yes, yang ngomongin amethyst di sini adalah kamu jangan lupa untuk membuka cakra mahkota kamu, cakra ke Tuhan. Jangan lupa untuk tanya beliau, apa sih yang harus gue lakukan? Apa sih sebenarnya yang beliau ingin sampaikan ke aku? Kenapa aku belum dapet pasangan? Kenapa circle pasangan aku begitu-begitu aja? Deket hilang, deket hilang. Kenapa kayak gitu? Ada apa? Something wrong with me, tapi apa something wrongnya? Nah, kamu coba tanyain sama beliau, sama Tuhan. Di dalam kesendirian kamu, di dalam waktunya kamu yang harusnya tidur, coba tanyain gitu loh. Sebelum tidur kamu berhayal, kamu doa novena gitu loh. Coba, apapun itu sesuai dengan agama kamu. Aku selalu bilang meditasi banyak kok sesuai agama. Meditasi itu bukan meditasi pernapasan doang. Coba lihat di Google, aku juga udah ringkas itu, aku udah rangkai itu semuanya di kata-kata meditasi ada di bawah. Aku bikin videonya 15 menit kalau nggak salah. Artinya meditasi, gimana cara meditasi menurut agama masing-masing, silakan dilihat. Intinya adalah usaha boleh, tapi jangan lupa usaha juga untuk minta sama Tuhannya kita. Dikasih kok. Cuma ya itu dia, minta terus habis itu kita lakuin apa yang memang menurut beliau yang baik buat kita. Aku rasa kayak gitu simpelnya. Nanti kita lihat lagi yang dari yang lain, teman-teman. Wow, ini gila ya, ini beda banget sama file nomor 1, 2. Wow, jalan ceritanya pun gak ada yang sama. Tapi satu hal yang aku lihat nih, jangan lupa tadi aku bilang kalau tipe-tipe nanti ketemunya kayaknya bakalan ketemunya sama soulmate. Dan soulmate ini tipe yang beda sama kamu. Misalkan sifatnya beda, atau gaya bicaranya beda, satu introvert, satu ekstrovert gitu-gitu. Ya, dari mungkin kulitnya beda gitu, dan aku ngeliatnya mungkin sukunya beda sih. Satu misalkan kayak sukunya itu yang ungu banget, yang satu orange banget gitu-gitu, ngerti kan? Jadi mungkin orang timur banget, satu lagi orang yang barat banget, Sumatera, plus mungkin ketemunya sama orang-orang kayak dari Halmahera, Maluku. Wow, enak banget tuh kalau pulang kampung satu ke daerah mana atau ke daerah mana, sweet banget ya kan, kayak gitu-gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Atau beda negara maybe, karena ini tentang petualangan. Mungkin satu dari suku yang bener-bener kayak panas tropis kayak Indonesia, satunya lagi yang agak dingin maybe gitu-gitu. Who knows, diaminkan yang baik-baik. Tapi aku ngeliatnya ya mungkin sifat sikap karakternya juga beda. Jadi mungkin bukan background dari suku bangsa doang, tapi dari perbedaan
ini apa namanya sifat sikap karakter. Yang penting jangan sampai beda agama, karena mayoritas di Indonesia agak susah ya, Bo, kalau beda agama nih. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat di sini, adjustment are required. Yes, ngomongin tentang beradaptasi, ngomongin tentang kita harus santai dan harus nyaman sama perbedaan dan sama hal-hal yang baru. Aku ngeliatnya gini sih simpelnya, mungkin di sini banyak yang pilih nomor 3 ini beluman ikhlas sama perceraian atau masa lalu atau hal yang baru. Minimal kayak, karena di sini ada journey yang baru, ada situasi yang baru. Entah kamu ke lokasi yang baru, sekarang kamu ngerasa gue nggak bakalan dapet pasangan nih di lokasi yang ini, dipindahin mungkin kamu ke kota terpencil tuh, kalau kayak kamu lagi mungkin dokter ya, koas gitu, atau kalau kamu jadi kayak PNS kan mungkin kadang-kadang awalnya kamu ditempatin ke daerah yang di pinggiran dulu sebelum nanti ke kota banget gitu-gitu ya. Mungkin kamu ngerasa gue kapan bisa dapet pasangan kalau gue di daerah pinggiran, mungkin gitu. Atau kamu kayak dapet dinas keluar kota, keluar negeri, aduh nggak ada yang se-Indonesia nih, gimana dapetin pasangan, mungkin kayak gitu. Atau minimal aku ngeliatnya kalau nggak seperti itu, aku ngeliatnya kayak ya kamu takut aja sih untuk dapetin pasangan yang baru. Mungkin kamu pernah dikecewain, atau kamu udah lama sama pasangan terus putus. Karena di sini kata-katanya tuh pas banget, ini ngomongnya tentang orang yang berpetualang, orang yang takut untuk berpetualangan lagi. Di sini ada ketakutan sampai nggak bisa tidur. Oh my god, iya pas banget. Dan kamu kayak takut untuk temenan sama yang baru, karena tadinya kamu aktif banget gitu loh. Kamu aktif banget, kamu mencari sana sini, tapi kamu sebenarnya dalam hati tuh takut nggak diterima sama kelompok yang baru, sama teman-teman yang baru. Kamu juga takut untuk nggak dapetin pasangan yang baru nantinya gitu. Aku lihat di sini kata-katanya ketakutan, dan kamu takut tidak bisa beradaptasi. Please komen di bawah apapun itu, kayaknya nomor 3 soalnya banyak banget yang baru, lokasi yang baru, hubungan yang baru, bahkan kayak status yang baru. Mungkin ada yang baru cerai di sini, terus kayak beluman enak gitu dengan dikata janda atau dikata duda gitu, kayaknya gimana gitu, itu kan risih juga. Nah aku ngeliatnya kamu tuh rada kayak janggal gitu loh, ya gitu-gitu lah pokoknya. Aku ngeliatnya sih kayak ngerasa seperti itu nih. Coba kita lihat yang lain lagi ya. Oh iya benar, Three of Wands, partnership and aliansi. Iya, kayaknya banyak yang pindah juga nih partnershipnya. Jadi butuh butuh satu keberanian gitu loh, atau butuh satu keberanian untuk beradaptasi sama lokasi yang baru, sama teman-teman yang baru. Ada hope juga di sini. Iya ya. Wow. Di sini ada page of yes, page of Earth sign apa? Pentacles. Page of Pentacles ini ngomong tentang student juga, orang yang belajar beradaptasi. Di sini ada wise counselor. Yes. Wise counselor di sini nomor 5. Jadinya ini adalah the shaman. Wow. The shaman ngomongin tentang, shaman itu ngomongin pendeta ngomongin tentang ketuhanan. Oh my god, wise counselor. So ya teman-teman, aku ngeliatnya ngomongin konselor juga ngomong tentang persidangan. Ini banyak yang dapat kontrak baru, kontrak akhirnya putus kontrak sama pasangannya, alias cerai, putus, pisah. Ada yang dapat kontrak baru, artinya dapat pekerjaan baru, sekolah yang baru, atau kamu akhirnya mungkin kamu sama mama kamu atau sama papa kamu gitu ya, jadi karena mereka pisah terus kayak aduh gue gimana nih beradaptasinya, terus kamu susah tidur dan kamu ngerasa aduh gue gak bakalan punya pasangan baru, something like that. Pokoknya kamu tuh susah banget beradaptasi dengan hubungan yang baru, dengan kondisi yang baru ini, dan ini yang menghalangi kisah kamu. Padahal aku ngelihatnya kalau kamu tetap tenang dalam hal ini, kamu juga tetap percaya kalau Tuhan tuh ada lah untuk kamu. Aku ngeliatnya kamu bakalan dapetin orang yang tepat, dapetin partner yang tepat, teman-teman yang baik yang bakal ngegandeng kamu, yang mungkin bisa jadi mak comblang kamu, atau malah dia yang bakalan suka sama kamu. Ada hope atau ada harapan yang baru di saat kamu tuh lagi belajar untuk beradaptasi. Dan ini di tahun ini, aku ngeliatnya di tahun ini. Wow, bagus Pak, nomor 3 nih bagus sebenarnya, cuma memang kamu harus percaya sama petualangan kamu yang baru ini sih. Aku nggak tahu ya petualangan yang baru ini apa, beluman kelihatan.
mungkin yang paling banyak yang milih file nomor 3 nih di antara file nomor 1 2. Karena jujur ini belum terlalu kelihatan banget. Petualangannya banyak banget nih, petualangan apapun itu. Kita coba deh cek dari yang ini. Tapi intinya karena tadi di sini dapat the world juga ya di sini. Yang artinya adalah kamu mungkin emang masuk ke dunia yang baru sih. Status yang baru apa gitu yang bikin kamu aduh gimana gitu. Wow. Tapi intinya adalah belajar sih. Sekolah nih di sini scholarly, cheerful, terus time to get to work, excellent opportunity present itself, happy news about your career, promotion or scholarship, a new area of study. Gila nggak? A new area of study. Jadi ini page of ini kan Pentacles. Jadi aku nggak tahu memang kayak ada area yang baru. Dan kalau kamu lihat di sini ini orangnya siap untuk belajar. Dan di sini ada si Bunny atau si kelinci ngomongin tentang fertility, ngomongin tentang joy dan rebirth juga. Jadi yes, aku ngerasa kayak santai, kamu happy, dan jangan lupa tanya sama Tuhan, dan everything's gonna be alright. Trust me baby, everything's gonna be alright, dan maybe better than before di tempat yang baru. Karena ini banyak banget yang bagus juga, dapat hope. Ini semacamnya kayak hope itu ya kayak aku langsung bilang itu cahaya ya mas, pastinya tentang matahari, mentari, ngomong tentang bintang bertebaran kalau malam-malam, something like that. Jadi nggak kelabu seperti the moon. Bagus banget teman-teman. Kita lihat ya dong khusus. Ini ada apa sih maksudnya berpetualang, maksudnya beradaptasi, memang ada apa pada number 3. Kita lihat ya. Aku akan ngambil sekali lagi file number 3. Maksudnya petualangan ada apa? File number 3, maksudnya petualangan ada apa? Aku akan ngambil ini aja. Nine of Crystal. Nine of Crystal ini Nine of Pentacles. Ada security dan ada abundance. Kemungkinan besar memang kamu Nine of Pentacles selalu aku anggapnya 2. Tuh kan aku udah bilang. Wow, ada love juga di sini. Bottom of decknya. Love ini kalau di tarot biasa the lovers ya. Intinya adalah aku ngelihatnya memang ada 2. Ada 2. Yang pertama ada yang statusnya berbeda nih langsung. Mungkin kamu udah putus atau udah lama putusnya tapi baru kayak oke, gue sekarang mau rebirth dan mau move on, gue mau punya pasangan baru. Jadi kayak tiba-tiba takut nih, bener gak sih gue bisa dapet pasangan yang baru gitu-gitu, takut. Statusnya kamu takut dengan status jomblo kamu yang baru lah, intinya gitu. Yang kedua karena di sini tentang scholarship, di sini ngomongin tentang abundance. Jadi ini kamu kayaknya pindah lokasi kerjaan atau sekolah yang bikin kamu tuh takut untuk beradaptasi di wilayah itu, wilayah sekolah, wilayah kantor, wilayah kota atau wilayah kamu harus tinggal ini. Lokasinya memang ada yang benar-benar lokasi tinggal, ada yang lokasinya lokasi hati alias status hatinya kamu gitu, dan kamu takut. Tapi aku ngeliat ketakutannya kamu lupa untuk bilang sama Tuhan, gue takut Tuhan, saya takut, aku harus kayak gimana, bla bla bla. Kamu lupa. Makanya kalau memang kamu punya rezeki lebih, silakan kalau mau beli kristal yang amethyst. Ya, bukan berarti kamu tuh nggak percaya Tuhan, makanya kamu dapetnya amethyst. Oh, harus percaya Tuhan dong gitu, enggak. Tapi maksudnya adalah biar crown cakranya kamu memang yang tentang ketuhanan dan tentang keimanan itu bisa ketarik kembali ke kebuka kembali, dan kamu tahu sebenarnya Tuhan tuh mau kasih clue apa atau petunjuk apa ke kamu. Kalau crown cakranya ketutup, kamu nggak tahu sang ilahi tersebut mau kasih kamu clue atau petunjuk apa. Semacam insting kamu tuh ketutup gitu loh. Oke, kita lihat ya file number 3. 2 aja. Coffee cup, ada palm tree, dan bottom of decknya the butterfly. Lihat, healing the inner child, growth, relationship, evolving to the next phase. Jadi fasenya kamu tuh kayak kamu takut gitu untuk berpetualang dan menjadi butterfly. Jadi kamu takut dengan status kamu yang baru. Kayak kamu tetap kamu, namanya kamu yang kamu nggak bakal bisa berubah jadi Roro nggak bisa berubah jadi siapa, nggak. Tapi kamu berubah kan. Nah ini aku bilangnya butterfly. Aku lihatnya di sini ada fase yang berubah. Fase kamu dari jomblo, mungkin kamu jendes atau dudes sekarang, atau kamu sekarang yang tadi aku bilang sekarang nggak jadi anak SMP sini atau SMA sini, kamu kuliahnya sekarang di tempat yang lain dan kamu kayak aduh gue gak punya temen di sini, something like that. Atau kalau yang udah
ngantor, kamu tiba-tiba ngantor di divisi lain, kamu bingung temenan sama siapa, kamu kayaknya ngerasa kamu gak bakal dapet pasangan di sini, temen aja susah gitu-gitu. Nah ini aku bilang kayak kamu jangan takut, kamu harus beradaptasi. Karena di sini adjustment are required, kamu disuruh untuk bisa beradaptasi. Tenangin diri kamu beradaptasi di wilayah atau status yang baru ini. Belajar, karena page of Pentacles ngomong tentang belajar memahami. Ya, dan di sini ngomong tentang ketuhanan, wise counselor. Jangan lupa juga untuk ngobrol sama sang ilahi yang very very wise, yang sangat bijaksana. Ya. Selanjutnya di sini meeting and conversation ya, ada feeling uplifted dan ada friendship. Di sini ada stability, permanen, ada endurance, ada growth juga. Intinya adalah kamu stabilkan diri kamu dulu, banyakin teman seperti ini, jangan terlalu worry tentang persahabatan yang baru, tentang cinta kasih yang baru. Kamu menjadi orang yang adventurous aja, orang yang free soul gitu loh. Jadi ya udah lakuin apa yang terbaik, santai, kamu jadi orang yang bersih, wangi, rapi, baik sama semua orang. Pasti nanti ada yang nyantol gitu, tenang aja. Ada yang bakalan megang tangan kamu dengan erat nanti. Ada kayak matahari lagi buat diri kamu yang yang gelap gitu. Tenang aja, aku yakin pasti ada. Ya, jangan terlalu worry yang gimana, dan jangan terlalu worry juga kalau udah jadi butterfly gitu loh ya, karena nggak semua orang tuh senang loh jadi butterfly. Kenapa? Karena kalau butterfly berarti udah agak tua. Jadi jangan takut untuk masuk ke ulang tahun ke angka 3, tiba-tiba ke angka 4, ke angka 5, enggak ya. Semuanya punya marketnya masing-masing. Banyak banget kok yang baru menikah di umur 50 tahunan dan sangat bahagia. Kalau kamu suka baca Chicken Soup, kalau kamu suka baca-baca juga jurnal-jurnal wanita di Lady in the Waiting, komunitas orang-orang yang memang mencari gitu segala macam, banyak banget kisah-kisah indah. Dan ternyata mulainya juga bukan dari hal yang simple dan bukan dari usia yang muda. So it's okay, lakukan apa yang kamu mau, yang kamu rasa itu bagus. Tetap berdoa, tetap bersekutu, tetap santai, tetap happy, rawat diri kamu jadi tetap muda. Apalagi kalau zaman sekarang ya, apa-apa udah bisa ditarik pakai benang gitu loh. Yang cowok-cowok juga sekarang udah bisa bisa potong rambut juga yang oke-oke, nggak kayak zaman dulu cuma cepak-cepak doang. Sekarang udah bisa pakai pomade, ganteng, segala macam. Pasti ada jalannya untuk ketemu di umur berapapun. So don't worry baby. Alright, kita mulai lagi masuk ke sini. Sebelum nanti kita masuk ke sini nih, ini aku belum kasih lihat ya, nanti ketahuan. Oke, kita akan lihat. Yang pertama kita akan lihat cakra kamu yang kebuka banget, dan yang kedua cakra kamu yang rada redup. Nah, yang kebuka dulu ini. Aku tutup mata nih. Oke. Menarik. Cakra yang kebuka atau yang dominan banget adalah cakra ketiga. Cakra ketiga ini tentang tentang aktivitas. Makanya kamu berpetualang ya, Bo. Makanya aku ngeliatnya kamu memang dilihat orang tuh kayak happy-happy terus. Padahal kalau aku ngeliat cakra kelima kamu tentang bisa dibilang kalau ke arah sini tentang komunikasi kali ya. Yes, komunikasi, tentang juga cara kamu untuk mengungkapkan emosinya kamu gitu. Ini kurang. Jadi kamu kamu semangat orangnya, kamu juga mungkin charming, karena orang yang cakra ketiganya udah kebuka tuh pasti charming banget gitu ya. Charming, mungkin kamu kayak bersinar, auranya juga dapet. Cuma pas diajakin ngobrol, pas diajakin kayak deket gitu loh, kok kamu kayaknya ada gimana, atau kamu malah gagap. Nanti komen di bawah kalau bener gagap atau malah kamu karena banyak kekurangan, kamu ngerasa kamu banyak kekurangan, jadinya kayaknya kelihatannya itu kayak ngegas banget gitu loh, karena untuk menutupi banyak kekurangan kamu. Pokoknya intinya tentang komunikasi. Bahkan komunikasi ke Tuhan pun, bukan ke sesama ya, ke komunikasi ke Tuhan pun kamu agak susah untuk kayak ngasain, Tuhan aku pengen begini, Tuhan maunya kayak gitu. Nah makanya aku bilang santai, tenangin diri kamu, and then juga kalau ngobrol sama Tuhan juga jangan takut. Sebenarnya beliau juga udah tahu kamu tuh mau apa. Cuma beliau tuh seneng aja kalau kamu tuh datang ke beliau, curhat ke beliau, ngobrol sama Tuhan,
apa sih yang kita butuhin dan segala macam gitu loh. Jadi nikmati prosesnya dan pastinya ya ngomong gitu loh. Diperbaikilah cara berkomunikasi kamu, komunikasi sama diri sendiri, komunikasi sama Tuhan, komunikasi sama teman-teman sekitar kamu, dan komunikasi nanti sama gebetan kamu. Tapi nggak usah ngomongin gebetan lah, ini ngomongin komunikasi sama sesama dulu. Mungkin kamu sekarang coba perbaiki gitu cara kamu ngomong sama orang-orang sekitar kamu. Kalau lagi sendirian juga mungkin kamu ngaca terus ngobrol pura-pura jadi dua orang yang berbeda. Terus kamu juga mungkin mencoba untuk ngobrol sama Tuhan gitu loh. Jadi bukan doa yang formal, tapi mungkin sambil dengerin lagu-lagu yang bagus gitu ya, yang hertznya bagus, yang bikin kamu tuh makin kusyuk dan makin relax gitu. Terus kamu ngobrol, Tuhan happy banget hari ini gitu loh, seneng ketemu teman baru, tapi hari ini juga capek, aduh Tuhan capek banget, Tuhan besok gimana ya, bla bla bla. Jadi informal obrolannya, tapi sebenarnya kamu tuh lagi bersekutu gitu loh, lagi ngobrol sama beliau gitu. Silahkan dicoba hal-hal seperti ini, pakai lagu-lagu yang bagus supaya stimulasi juga bagus ya, dan ini bikin cakra tenggorokan kamu juga lebih lancar, jadi kayak pita suaranya lebih lancar gitu ya. Silahkan dicoba, mudah-mudahan itu bermanfaat. And then ini satu lagi saran yang general, tapi aku harap bisa kamu lakukan supaya memang bisa dapat yang bagus ya. Oke, what am I waiting for? Someone else to do it for me? Oh my god. Intinya bahasa Indonesianya adalah, apaan yang gue tunggu? Gue mau orang lain lakuin itu buat gue. Emang gue siapa? Gitu loh, intinya kayak gitu. Kayak intinya adalah jangan takut untuk beradaptasi, jangan takut untuk ngomong. Mungkin karena apa yang gue tunggu gitu, apa yang gue tunggu untuk ngomong, apa yang gue tunggu untuk mungkin beradaptasi sama orang lain, untuk mencari teman baru, untuk berpetualangan gitu. Jangan sampai orang lain yang mungkin nyolek kita dulu, ngajakin ngobrol. Nggak semua orang loh mau nyolek duluan gitu loh. Kadang ya kita juga butuh untuk ngobrol dari awal. Intinya kayak gitu sih. Jadi jangan sampai kita terlalu pasif, dan jangan sampai kita terlalu takut untuk beradaptasi sampai kita kehilangan kehilangan kesempatan untuk ketemu teman baru, partnership yang baru, kisah kasih yang baru, hope yang baru gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan itu semua ya. Intinya sih seperti itu ya. Jangan kebanyakan mikir dan segala macam, only doing, no more thinking, only doing gitu loh. Karena kamu kebanyakan mikir dan ujung-ujungnya susah untuk beradaptasi. Padahal kamu charming dan orang lihatnya kayak aduh enak nih temenan sama dia gitu, tapi kamu susah berkomunikasi, siapa juga yang mau sama kamu gitu. Itu sih kira-kiranya. Tapi mudah-mudahan tahun ini memang kamu bakalan dapet orang yang tepat ya, minimal teman yang tepat dulu yang bisa bikin kamu ketemu sama circle percintaan yang baru ke depannya. Oke? Segitu ya teman-teman dari Roro. Kalau memang kalian mau beli kristalnya, silahkan beli di Instagram aku di Sperororo. Harganya 200.000 dapat ini dan sudah free si selenite ini. Oke? Kalau kamu mau nonton film-film lagi, video-video Roro yang lain juga monggo, silahkan lihat aja yang lain. Semoga banyak yang bikin kamu ngerasa tertarik dan banyak saran di situ yang bisa kamu ambil untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Sekian dari Roro teman-teman Pal number 3. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye.